Baik, selamat sore rekan-rekan calon advokat baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Pada sore hari ini kita akan memulai lagi sesi dari PKPA. Dan untuk sebelumnya saya mohon izin untuk melepas masker karena antara saya dengan moderator juga sudah melaksanakan protokol kesehatan. Dan selanjutnya di sesi pertama ini nampaknya masih segar-segar sekali ya, terutama bagi rekan-rekan calon advokat yang hadir di studio, karena sesi pertama tentunya masih segar, sehingga harapan kita akan dapat menyimak dan menyerap materi hukum acara peradilan hubungan industrial part 2 ini dengan baik. Jadi bicara tentang peradilan hubungan industrial, itu pasti masalah antara perusahaan dengan pekerja. Masalah dengan pemberi kerja, antara pemberi kerja dengan yang dipekerjakan. Kita sebagai lawyer harus bisa objektif di kemudian hari melihat ini. Jadi ketika kita mendampingi perusahaan, kita harus bisa melihat kepentingan para pekerja. Demikian pula ketika nanti kita mendampingi pekerja atau serikat pekerja, kita juga harus bisa melihat logika yang digunakan oleh perusahaan. Nah, maka dari itu pembicara kita hari ini adalah beliau memiliki kapasitas di kedua hal tersebut karena beliau memulai karirnya dalam bidang human capital and development pada hotel berbintang 5 di Bali. Jadi seperti Melia Bali, Grand Hyatt dan Van Pacific, beliau memulai karirnya di situ sehingga punya pengalaman yang cukup banyak dan cukup panjang dalam menangani perselisihan hubungan industrial dari sisi perusahaan. Jadi gimana nggak panjang, selama hampir 15 tahun kerjanya mencat-mencatain orang gitu. Tapi beberapa tahun kemudian yang dipecatin datang bilang terima kasih. Nah itu yang akan menarik jadi pembahasan hari ini. Kemudian dari sisi lawyer, ke depan kita akan mungkin saja sebagai lawyer kita menghadapi atau mendampingi klien dari unsur tenaga kerja atau serikat pekerja. Nah, untuk itu juga beliau memiliki baru saja awal tahun 2021 ini tersertifikasi sebagai seorang legal auditor. Jadi di belakang beliau bergelar juga Certified Legal Auditor. Jadi klop sekali nih ilmunya untuk membahas tentang perselisihan hubungan industrial. Jadi dengan demikian langsung saja saya perkenalkan beliau. Beliau adalah Bapak Iwayan Gede Yudiana, SH, MH, CLA. Untuk pemateri hukum acara peradilan hubungan industrial part kedua. Silakan Pak. Jadi, terima kasih. Izin buka masker ya. Siap. Sudah berjarak kan? Sudah protokol kita. Iya. Oke, saya berdiri ya. Oke, selamat sore rekan-rekan yang ada di studio. Semuanya segar-segar. Mungkin ada beberapa yang saya kenal juga ya, kita sering ketemu. Tapi ada juga wajah-wajah baru dan ada juga fresh graduate, ada juga yang awalnya fresh graduate, tapi sekarang sudah daluarsa graduate. Oke, hari ini hari Sabtu ya, kita santai saja ya, jangan terlalu tegang-tegang ya, karena ya ketegangan saya sudah banyak di hari Senin sama Rebo ya di pengadilan. Sekarang kita hari Kamis mulai datu naik sepeda gitu ya. Jumat, Sabtu ya kita nikmati aja hidup ini juga. Oke, baik. Materi yang saya sampaikan adalah materi tentang hukum acara peradilan hubungan industrial ya. Dari judulnya saja kita sudah mulai bisa menerka bahwa apa yang akan saya bicarakan yaitu tentang hubungan industrial. Ya. Oke. Di mana gininya ya, mohon maaf. Bisa sendiri ya, oke, gitu ya, bisa next ya. Oke, tapi gini ya, saya tuh penganut teorinya Stephen Covey ya. Jadi kalau pernah baca bukunya itu, ini banyak yang ketawa di sini, yang di rumah bisa saya lihat juga ya. Jangan-jangan semuanya tidur ya di rumah. Bisa ya, jadi mereka mendengarkan ya, oke. Jadi saya senang kali baca buku itu. Jadi judulnya adalah ya Seven Habits of Effective People, ya. Itulah kira-kira judulnya, ya. Jadi ada satu hal yang terus saya pakai ya dalam hidup saya adalah kalau kita memulai sesuatu, kita memulai dari mana? Dari tujuan akhir. Ya kan? Oleh karena itu, ya, saya ingin buka dulu wawasan gitu loh, ya kan? Apa sih tujuan hukum itu sebenarnya? Kan gitu ya, kita kan belajar hukum nih.
Ya, tujuannya ternyata menurut saya nih, banyak sih tujuannya, tapi yang saya pahami ini. Satu, adanya rasa keadilan. Ya. Yang kedua, kepastian hukum. Yang ketiga, kemanfaatan hukum. Oke. Yang pertama tuh loh yang seru tuh, ya. Rasa keadilan. Yang namanya rasa tuh gimana ya? Ada yang merasakan enak, ada yang merasakan adil, ya. Sekarang kita ngomong tentang keadilan, ya. Ranah keadilan itu kan ranah filsafat, ya. Semakin kita tanya, semakin menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru karena tidak ada jawaban yang pasti. Contoh, ada yang mengatakan bahwa, bro, keadilan itu adalah sama rata. Benar nggak gitu? Enggak ya? Mantap. Ya, lawyer nih. Ya. Tolong keras ya, karena saya selalu mengaduk prinsip gini. Beda lawyer dengan dokter gigi. Kalau dokter gigi, kita disuruh mangap, gitu ya, diambil gigi kita. Kalau lawyer, mangap duluan, ya, bicara dulu gitu loh, ya kan, speak up, baru Anda tuh lawyer, ya, jangan jadi dokter gigi ya. Oke, rasa keadilan, sama, kalau perbandingan ini sama, apakah itu keadilan? Jawabannya benar, tidak. Contoh, di Bali, ada bapak ibu punya 2 orang anak, 1 cowok, 1 cewek. Bapaknya mempunyai 4 hektar tanah. Ya, dibagi ratalah tanah itu. Cowoknya 2 hektar, ceweknya 2 hektar. Apakah itu adil? Bagi yang cewek adil. Bagi yang cowok, aku yang negen ini sanggahnya ini. Ada lagi pura, lagi berapa tuh. Nggak adil kan? Itu dia. Jadi sama rata tuh tidak adil. Kalau di hubungan industrial, contoh yang pernah kita tangani adalah tentang bonus. Ada uang 5 miliar nih, ya kan? Bonus. Dari pihak SP inginnya bonus dibagi rata. Ya kan? Yang senang itu siapa? Memang kebanyakan orang senang gitu ya. Staff senang gitu. Tapi manajer-manajernya, GM-nya, kok bagi rata? Gaji aku 50 juta, masa dapatnya cuma 5 juta bonus gitu loh. Ya kan? Jadi sama rata tuh bukanlah keadilan. Ya. Adil mungkin bagi yang mendapatkan lebih banyak, gitu ya. Tapi bagi yang mendapatkan tidak lebih banyak, tidak adil. Oke, itu keadilan. Nah, bagaimana caranya mengukur keadilan itu supaya bisa terukur kepastian hukum dan kemanfaatan hukum lo kita punya kerjaan itu. Ya. Kepastian hukum di mana? Kalau Anda ke pengadilan, apakah Anda benar-benar mendapatkan keadilan? Belum tentu. Yang Anda dapatkan di sana adalah kepastian hukum. Yang mulia yang memutus. Ini pasti begini. Ini dapat bagian segini. Berdasarkan aturan hukum berlaku. Peran lawyer di mana? Itu dia yang terakhir itu. Kemanfaatan hukum. Karena apa? Lawyer itu kan pembela. Membela yang benar. Dan yang bayar. Gitu ya. Jadi Anda harus cari mana yang paling bermanfaat. Lebih bermanfaat. Tentu berdasarkan hukum. Gitu kan itu. Itu lawyer itu. Untuk klien Anda. Itulah kemanfaatan hukum. Ya, kalau polisi, jaksa lain lagi ceritanya. Kalau misalnya satu hukum itu ya diberlakukan dan menyebabkan keriuhan misalnya di masyarakat, nah belum tentu dia akan menjalankan putusan itu. Dia bisa saja melakukan diskresi supaya kemanfaatan hukumnya benar-benar dimanfaatkan oleh orang banyak. Gitu loh. Ya, paham ya di sana ya? Oke. Nah sekarang kita menuju ke masalah ketenagakerjaan ya. Kemarin Pak Gusnya sudah menyampaikan teori banyak gitu ya. Itu teori-teori ya. Jadi kalau saya tidak bisa membantu teman-teman ya, rekan-rekan untuk lulus ujian. Saya nggak bisa. Tapi saya bisa membantu bagaimana sih sebenarnya praktek di hubungan industrial. Bisa saya. Karena saya praktisi. Kalau Gusnya sekarang lebih banyak ke dosen ya. Beliau memang pernah jadi hakim ad hoc kan. Tapi lebih ke materi pendidikan ya. Kalau saya tuh agak liar ya, lawyer kan liar gitu ya, bukan liar ya, tapi liar gitu ya. Jadi kita tuh mencari seperti misalnya yang disampaikan ya, saya ngikutin waktu Mr. Patra ya, Pak Patra menyampaikan presentasi, saya senang sekali. Jadi beliau bilang, lawyer itu begitu, kita cari gitu loh. Kalau misalnya pintunya nggak ketemu, cari jendelanya, jalan keluar kan, jendelanya nggak ketemu, lubang angin, saya tambahin, lubangnya nggak ketemu, lubang kunci, cari aja. Ntar kita akan sampai di sana ya dalam pembahasan selanjutnya. Oke. Masalah ketenagakerjaan itu ternyata very complicated ya. Karena apa? Kita akan ngomong tentang sebelum bekerja, selama kerja dan sudah kerja. Sebelum bekerja misalnya ada pendidikan, pelatihan pemagangan gitu ya.
itu sebelum kerja, penyediaan tenaga kerja, ya. Kemudian sama kerja, ada hubungan kerja, penyediaan kerja, ada peraturan dan sebagainya. Sudah kerja, pensiun pun. Jadi benar-benar itu gimana ya, ruang lingkupnya sangat luas ya. Waktu saya kerja di HR ya, bukan hanya di Bali ya, saya juga pernah di Abu Dhabi, di Maldives, Malaysia juga, di Thailand. Jadi gitu. Akhirnya kita harus punya prinsip ya. HR itu kan tugasnya 3 huruf aja. G, O, D, G, O, D. Ya, G pertama generating. Generating apa? Ya kita rekrutmen orang ya. Ya, rekrut yang baik-baik gitu ya. O, organizing ya. Setelah dia ada di perusahaan kita organize dia ya. Organize kegiatan dan sebagainya. D yang terakhir ya. Ada yang beler-beler destroy aja. Ya kan? Yang sudah melanggar aturan gitu kan? Oke. Baik, itu dia. Lanjut deh. Tenaga kerjaan itu ya, lagi katakan sangat complicated ya. Jadi sifat hak normatif tenaga kerjaan itu memang menyangkut banyak hal ya. Ekonomis, medis, sosial, politis juga. Ya kan? Kalau ekonomis pasti kan gitu pekerja membutuhkan gaji, THR, upah lembur dan sebagainya. Medis menyangkut keselamatan ya, medical dan sebagainya. Sosial ada cuti nikah, kitanan, mau pandes, libur dan lain sebagainya ya. Medis itu juga yang seru waktu kita pernah tangani ya. Pada saat pembuatan PKB di satu perusahaan, mereka mempermasalahkan tentang cuti haid. Ya kan? Cuti haid. Jadi kan ada di Undang-Undang 13 itu cuti haid bagi perempuan yang sedang haid itu ada cutinya loh. Ya kan? Jangan dituntut di perusahaan ini ya. Itu ada cutinya. Tapi itu memang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Apa yang terjadi ya teman-teman di SP dulu menuntut begini. Setiap haid cuti 2 hari. Meskipun tidak sakit, cuti 2 hari. Gitulah. Gitu. Nah ini pernah jadi permasalahan, kepentingan kan. Oke, nanti kita akan sana. Politis ya. Kebebasan bersikap, membentuk menjadi atau tidak menjadi anggota sipil. Jadi gini, saya pernah menangani ya sama mentor saya, itu kita sampai dipanggil oleh DPD, ya, kita dipanggil oleh DPR, 2 dan 1, ini di Bali ini. Ini seru banget. Karena apa? Ada satu case-nya sederhana sekali, ya. Suatu saat ya ada pekerja, ya, ingin membentuk SP, ya kan? Syarat untuk membentuk SP itu kan minimal harus ada 10 pekerja kan, yang setuju untuk berserikat membentuk, ya kan? Akhirnya dia dapatlah tanda tangan, ya diajukan di Disnaker 14 tanda tangan. Oke. Akhirnya Disnaker udah approve, udah oke, udah terdaftar di Disnaker. Nah, Disnaker mengirimkan dong salinannya ke hotel, ke perusahaan. Perusahaan lihat, oh ternyata nih 14 ini yang mendirikan SP. Nggak masalah bagi perusahaan, ya udah approve juga kan gitu, nggak ada masalah. Nah kemudian pas ngobrol-ngobrol dengan 2 orang yang tanda tangan itu, ya HR-nya disodorkanlah surat itu. Kamu ini ya inisiatif dengan untuk SP ya gitu loh. Ditanya seperti itu aja. Oh enggak Pak, saya nggak ada tanda tangan gitu. Nah itu tanda tangannya dipalsukan Pak. 2 orang begitu, ya kan? Ini nyata nih. Nah kemudian apa yang terjadi? Perusahaan ya ada peraturan perusahaannya. Di salah satu pasal peraturan perusahaan, kalau ada pemalsuan di perusahaan dan oleh pekerja, ancaman hukumannya adalah pemutusan hubungan kerja. Akhirnya diproses, siapa sih yang memalsukan ini? Ya kan? Bukti-buktinya ada, saksi siap. Yang bersaksi itu ini, saksi korban kan, yang dipalsukan tanda tangannya dia. Siap. Ternyata yang melakukan adalah ketua SP-nya yang membentuk SP. Ya kan? Karena ya namanya ketua SP kan, dan dia juga ada federasinya. Rame itu, ya rame. Di Disnaker ya, setelah kita saat kita meeting itu selalu 25 orang, 30 orang berhadapan dengan kita. Ya kan? Pernah ada demo juga, meskipun tidak saya kasih ke perusahaan itu tapi di jalan tapi demo juga ya. Polisi terlibat, tentara terlibat dan sebagainya. Sampai kita laporkan ke DPD, sampai kita dilaporkan ke Disnaker juga, kita ketemu dengan Kanwil Disnaker, sampai kita dilaporkan ke DPR juga. Kita datangin semuanya, tapi at the end of the day, ini adalah masalah hukum. Ya kan? Ujung-ujung masalah hukum dikembalikan lagi ke sistem peradilan hubungan industrial. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Makanya saya bilang ekonomis, medis, sosial, politis dan sebagainya, itulah kerjaan kita kalau kita menangani hubungan industrial. Jadi sangat luas sekali, ya. Nah, kalau kita bicara tentang
hubungan industrial ya, penyelesaiannya hukum acaranya adalah ini dia, ya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kita singkat PPPHI aja ya. Oke. Ruang lingkupnya apa saja, ya? Undang-undang ini mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh ya adanya perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keadaan tenaga kerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan. Saya merahin belum diatur itu karena gini. Inilah lahan kita. Ya. Lawyer itu begitu. Ada 3 hal soal lahan kita, ya. Kalau menyangkut peraturan perundang-undangan ya. Kita harus lihat apakah peraturan perundang-undangan itu konflik norma, apakah kabur atau kosong norma. Itu lahan Anda. Ntar kita akan sampai ke sana, ya. Kalau Anda kuasai itu, gitu kan, dapatkan itu, mantap, ya. Nanti kita akan sampai ke sana, ya. Ini dia. Yang kedua, adanya kelalaian atau ketidakpatuhan ya salah satu pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif. Tentu yang ketiga tentang PHK sudah sampaikan sama Gusnya kemarin, ya. Dan perbedaan pendapat antara serikat pekerja. Di Bali sekarang sudah ada tren begitu, ya. Di beberapa perusahaan yang pernah saya tangani dan juga tahu adalah ada 2 serikat pekerja di satu perusahaan. Ada. Di Bali sudah ada. Kalau di Jawa sudah banyak. Kalau karyawannya 14.000. Itu kan serikat pekerja bisa 7, bisa 10 di sana dalam sebuah perusahaan. Nah, itu bisa aja konflik gitu ya. Perusahaan itu. Oke? Baik. Potensi konflik. Ya. Kalau kami sebagai lawyer ya, kami lihat apa? Potensi konfliknya dong. Ya kan? Itulah lahan kita, ladang kita. Sama seperti dokter, ya. Kalau nggak ada yang sakit ya mana punya kerjaan dokter itu. Ya. Lawyer pun juga begitu ya. Kalau nggak ada konflik mana ada kerjaan. Ya kan? Potensi konflik. Potensinya di mana? Kita temukan di mana? Di penjelasan Undang-Undang PPHI. Dia mengatakan begini, hubungan industrial yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja buruh dengan pengusaha berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat bahkan perselisihan antara kedua pihak. Kita bukan ngomongin orang berkonflik sih, enggak ya. Kalau ada hubungan, kata hubungan pasti menimbulkan masalah, ya. Hubungan apa? Suami istri, ya kan? Itu juga lahan Anda ya. Ya kan? Pasti masalah. Namanya hubungan loh. Pacaran itu ada aja masalah, cemburu dan sebagainya, ya. Itu dah. Makanya ya waktu saya sidang-sidang di mediasi ya, sering sekali mediator di Badung ya, itu sering sekali menganalogikan antara case-case menyangkut perburuan dengan perceraian. Dia selalu bilang begini, ya udah ya salah pihak nggak gini nggak cinta sama Anda, ya udah terima aja, putus saja gitu, tapi baik-baik gitu biasanya. Karena gitu dibawa ke apa dianalogikan dengan hubungan suami istri gitu, ya mirip-mirip seperti itu, ya berpotensi ya. Begitu ada kata berpotensi, that's your job, ya peluang Anda untuk mendapatkan pekerjaan, ya konflik. Oke. Tapi jangan bikin masalah ya. Oke, tapi gini ya, jangan sedih saudara-saudara sekalian ya. Kalau kita mau benar-benar terjun di bidang hubungan industrial ya, teman-teman tuh harus banyak ya membaca dan mengetahui undang-undang ini. Ya. Saya tidak sependapat dengan pernyataan saya sudah kuasai undang-undang ini, jangan ya. Baca undang-undang itu. Bawa bila perlu gitu loh, ya kan? Kalau Anda kuasai hafal, saya nggak percaya. Ya, bisa salah itu. Ya, baca aja gitu ya. Ini dia. Banyak ya. Kalau kita ngomong tentang hubungan industrial itu undang-undang yang kita harus pahami, ya paham aja gitu ya, dikit ya, jangan terlalu banyak juga. Adalah satu, perdata, pasti kan, karena tentang perjanjian. Yang kedua, materinya ya, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Kemudian ada juga Undang-Undang 11 yang baru ke Omnibus Law kan, ramai banget itu ya. Saya jadi pembicara banyak ya. Lumayan juga honornya itu ya. Sering diundang-undang sama apa HR di Bali, sama apa perhotelan dan sebagainya ya. Kemudian ada juga Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja ya, Undang-Undang dan lain sebagainya. Undang-Undang 40 tahun 2007. Karena apa? Ya. Kebetulan ya kalau saya tuh ya saya kan dulu pekerja ya, kemudian terjun ke dunia apa namanya? Lawyer. Namanya pekerja kita kan meskipun direktur ya, tapi kan kita dapat gaji bulanan tuh. Pola pikir kita tuh berbeda gitu loh. Dengan kita terjun benar-benar ke lawyer. Ini untuk informasinya. Mungkin ada awal dari pekerja kemudian jadi terjun ke lawyer, memang itu mental game ya.
mental kita harus kuat. Ya, karena apa? Biasa dulu kan itu berani pakai kredit card, 10 juta itu berani karena gaji kita lumayan gitu ya. Oke, sekarang pikir-pikir dulu gitu. Ya, tapi karena kita pernah menangani beberapa perusahaan gitu kan, akhirnya saya juga berfokus menangani corporate ya. Jadi seperti yang disampaikan kemarin mungkin sama Gusnya, kalau kita menangani corporate kan ya argo kita jalan tuh tiap bulan gitu kan gitu ya. Ya, ada atau enggak ada case kita dapat lah ya. Tapi jangan banyak-banyak menangani corporate ya. 3 atau 4 cukup lah. Maksimum 5 lah gitu ya. Kalau kita punya tim 5. Saya sementara ini 3. Ya lumayan lah. Kalau satu corporate ngasih kita $1,000 per bulan kan ya boleh lah untuk beli daluman selama berapa bulan kan bisa lah gitu ya. Hari ini beli bensin tuh apa tuh ada. Karena case kan datangnya suatu waktu. Cuma kalau corporate kan memang selalu ya kita dapatkan. Nah cuma gitu, kalau Anda nangani corporate, Anda harus benar-benar memahami yang undang-undang ini. Ya. Lawyer yang menangani corporate di Bali tidak banyak. Ini niche market Anda kalau memang Anda terjun di dunia ini gitu loh, ya kan? Tidak banyak gitu loh. Dan sekarang trennya adalah kita ingin Bali ini, lawyer di Bali ya, mudah-mudahan teman-teman di prodi saya ini bisa begitu. Karena gini loh, perusahaan-perusahaan asing ya yang di Bali itu banyak sebenarnya. Cuma mereka tuh tidak begitu percaya dengan lawyer Bali, lawyer yang bisnis di sini. Mereka berpikirnya kalau mereka buat PT di Indonesia harus di pusat. Enggak. Itu yang saya sadarkan sekarang. Klien saya banyak bule gitu ya. Ini saya bilang bisa di sini. Asal di negara Indonesia gitu loh. Tempat PT itu dibuat bisa, bukan tidak harus di Jakarta. Lawyer Jakarta banyaknya dapatnya proyek begitu. Karena pengertian mereka tuh begitu. Kalau mereka membuat PT atau mendirikan satu PT PT asing ya kan, itu harus di pusat, enggak di Bali. Waktu ini kita pernah tanganin ya. Ada satu perusahaan bukan hotel ya. Dia membuat produknya adalah produk spirulina. Mungkin teman-teman tahu ya spirulina itu ya, untuk kecantikan, obat-obatan dan sebagainya, juga bisa dimakan juga kan. Itu dari ganggang. Bagus sekali. Ya, setelah saya meeting dengan ownernya itu, ternyata itu perusahaan yang funding dia adalah perusahaan yang besar banget. Ya. Itu adalah perusahaannya Bill Gates, ya. Jadi Bill Gates kan besar banget kan itu. Jadi untuk CSR-nya Bill Gates yang gitu ya, dia membuatlah perusahaan seperti itu. Kita dirikan di mana? Di Bali. Kita dirikan. Meskipun usahanya dia itu tidak jadi di Bali, tapi pendiriannya di Bali. Usahanya itu di sana, di Kalimantan. Karena apa? Karena ini perusahaan CSR ya, Corporate Social Responsibility, CSR, ya. Dia itu memantau dulu ya, menilai apakah layak di satu tempat itu dibantu gitu loh. Akhirnya di Bali, karena waktu itu cukup makmur gitu ya, dia bilang tidak begitu gini, semua itu tanah juga mahal kan. Kemudian dia di Kalimantan, ya. Kalimantan kerjasama dengan WWF ya, World Wide Foundation. Karena di sana itu di pinggir pantai di mana namanya itu ya, di sana kebiasaan masyarakatnya itu memakan ikan dugong. Dugong apa ya? Seperti ikan duyung gitu loh, kalau dugong gitu ya. Nah ini udah mau dirubah pola pikirnya, itu CSR kan gitu kan gitu, pola pikirnya. Ikan dugong kan langka tuh, ya kan? Tapi di sana banyak gitu loh, ya kan? Itu langka di dunia langka. Ya. Di sana dia mendirikan pabrik, itu mengganti apa? Mengganti protein. Gitu ya, mengganti protein, sebelumnya mengganti protein kan? Tuh. Nah hari gitu. Ya. Yang ingin saya sampaikan bukan itunya, adalah kalau ada ya perusahaan asing mau mendirikan PT di Bali, ya di Indonesia, grab dia ke Bali. Dan sekarang trennya banyak, mereka senang Bali, cinta Bali gitu loh. Apalagi dengan lawyer yang bertaraf internasional kayak nanti mungkin rekan-rekan juga begitu, why not gitu ya. Bisa kerjasama dengan kita dulu lah kalau sebelum belum mampu untuk menangani ya. Oke, itu dia. Kemudian juga ya turunan dari Undang-Undang 11 itu banyak sekali ya, banyak sekali ya. Contohnya PP 35 ya, itu peraturan nomor 35, nomor 37, 36 tentang pungutan dan sebagainya ya. Tentu kalau Anda menangani perhotelan atau restoran, Anda juga ngerti tentang Permenaker nomor 2 tahun 99 tentang pembagian uang servis ya. Karena itu sering jadi masalah juga gitu ya, pembagian uang servis itu. Oke? Lanjut nanti. Oke. Kalau kita bicara tentang persisian hubungan industrial, kita harus tahu dulu ada nggak hubungan kerja? Apa saja faktor-faktor hubungan kerja ya? Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Kerjaan mengatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang punya unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Oke, pernah saya menangani ya
satu kasus. Dia itu adalah orang asing awalnya, kemudian jadi warga Indonesia. Tahun 97 jadi warga Indonesia. Dia orang Inggris ya. Kemudian tahun 98 dia kerja di Jakarta. 98 kan kerusuhan tuh, ya kan, di satu sekolah internasional ya di Jakarta. Karena perusahaan itu, sekolah itu punya cabang di Bali, dipindahkan dia ke Bali. Kasusnya tahun lalu. Ya, tahun 2019 sebenarnya, 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu ya. Kasusnya dia di PHK sama perusahaan itulah ya. Nah, ternyata perusahaan itu tidak pernah memberikan kopi perjanjian kerja. Kadang enak-enak gitu, biasa gitu kan gitu. Ya, tahun 98 ya, tidak pernah. Saya juga sulit untuk membuktikan, bukti kita penting ya gitu. Apakah kamu pernah ada transferan uang? Enggak juga. Karena pada tahun itu tidak transfer mainannya. Belum ada ATM kayaknya waktu itu ya. Itu masih gini, masih dibayar gitu aja gitu loh. Ya kan? Tapi lawyer kan harus cerdas dong. Ya kan? Lagi sekali ya, pintu besar nggak ada, pintu kecil kita pakai. Yang gitu ya. Pintu kecil nggak ada, jendela kita lompatin. Ini gitu ya. Jendela nggak ada, lubang angin. Gimana caranya? Untuk membuktikan ada hubungan kerja. Ya kan? Upahnya kita nggak bisa buktikan. Nggak pernah. Perjanjian kerja pun nggak pernah diberikan. Itu. Akhirnya saya tanya dia, ini kan sekolah soalnya gitu. Dan dia memang kepala sekolah internasional sih ya. Ya SPP TK-nya aja 35 juta gitu. Mahal banget. Jadi sekolah yang hebat sekali. Ya. Oke. Saya interview dia, tanya, apa yang kamu punya gitu loh. Oh, apa ya gitu. Akhirnya entah pagi mana gitu dia gebur-gebur bukunya. Ada namanya yearbooks. Yearbook itu jadi setiap tahun ya sekolah itu membuat rangkuman kegiatan-kegiatan gitu ya tentang kegiatannya dia. Bagus kalau bukunya, luxury banget gitu kan. Nah, di buku itu banyak ada foto tuh. Adalah fotonya dia dengan direkturnya. Nah, itu sebagai bukti diterima kok. Ada hubungan kerja. Ada dia kerja benar-benar itu pasti ada perintah dan sebagainya. Meskipun saya tidak bisa membuktikan bahwa tidak pernah ada pembayaran gitu kan itu, tidak ada buktinya soalnya. Tapi kita bilang, yang mulia tahun 98 belum ada ATM waktu itu. Mungkin sudah ada 1-2 ya, tapi belum terkenal seperti sekarang lah ya. Masih barang sangat mewah banget gitu. Lolos, lumayan itu. Ya, gajinya 115 juta gitu. Kita bisa menangkan 2,8 miliar itu. Lumayan itu. Sekarang kasasi ya. Sekarang kasasi. Sedang kasasi sekarang ya. Di kasasi yang lawan saya bukan lokal lagi ya. Ibu di sana tuh yang firm besar itu gitu. Ya, itulah kita keluar dengan kerjaan ya. Kalau kita tuh mau cepet top itu cepet top namanya. Dan nama kita tuh beredar di Jakarta di pusat itu karena kan kerja itu langsung kasasi soalnya kita itu cantum dan nama kita, wah, ini lawan saya sekarang gitu. Wih, ini lawyer ini kita lawan sekarang itu. Itu deh. Oke. Ini ya. Jadi hubungan kerja itu pemberi kerja employer memberikan perintah dengan kontrak kerja ya. Kontrak kerja itu seru lagi nih, ya kan? Ada tetap, ada kontrak dan sebagainya, ada honorer dan borongan, ada upah. Upah juga gitu, ada bulanan, harian, mingguan, potong dan lain sebagainya. Ya. Sekarang ya, yang seru sekarang ya, yang saya share kepada klien-klien saya adalah kan saya semuanya internasional ya. Saya panggil gini, saya ajak ngomong satu GM-nya, yang kedua juga Director of Finance-nya, kemudian juga rep owner-nya. Let's think gitu loh, ya. Yang mana yang lebih menguntungkan kalau sekarang Anda mempekerjakan PKWT atau PKWTT? Tahu PKWT kan? Dengan kontrak atau permanen? Dengan undang-undang, dengan Omnibus Law dan PP 35. Oh, Yudi, saya kontrak aja deh, biar ginilah setahun 2 tahun. Bentar dulu. Sekarang kalau Anda mempekerjakan kontrak ya, begitu kontrak berakhir harus bayar dong kompensasi kan. Kalau dia tuh masa kerjaan 12 bulan setahun, Anda bayar 12/12 kali gajinya dia, atau 1 kali gaji. Hitungannya gitu. Jadi bulan berjalan, bulan servisnya dia per 12 kali gajinya dia. Kalau Anda kontrak dia 2 tahun, berarti Anda harus bayar 24 bagi 12 kali gajinya dia, 2 kali dong. Berpikir mereka sekarang. Saya tidak mau memutuskan, silakan pikir ya, secara financial dan secara hukum, karena hukumnya mereka salah, ya. Mereka mempekerjakan jenis pekerjaan yang sifatnya tetap
ya, tapi di PKWT kan orang, hukumnya pasti salah. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang ya arahnya sebenarnya PP 35 ini adalah arahnya permanent staff. Karena kenyataannya ya, ini kita ngomong yang secara faktual ya, di hotel, perusahaan manapun juga mereka mempekerjakan pekerjaan PKWT. Meskipun jenis pekerjaannya pekerjaan yang tetap. Ini yang paling sering muncul ya di persidangan ya. Ini kita perlu memang akrobat dikit gitu loh. Ya, perlu bermain juga di sana. Ntar kita akan sampai sana ya. Oke, lanjut dulu. Perjanjian kerja ya, pasal 1 angka 14 Undang-Undang 13. Ya, kita masih material ya. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban ya. Oke, silakan lanjut deh. Nah, sekarang baru saya memberikan sedikit gambaran umum ya tentang pengadaan hubungan industrial. Kemarin Gusnya sudah memberikan diagram dan sebagainya. Sekarang saya praktikalnya. Pengadaan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan negeri. Ingat ya, di peradilan negeri ya. Tapi kalau Anda di Bali ya, jangan nanti nanya ya di pengadilan negeri di Jalan Sudirman itu di mana sih ruangan pengadilan hubungan industrial, jangan begitu. Karena PHI kita itu, gedungnya itu ada di Renon ya. Jalan Puputan Ular namanya ya, di Renon. Ya, ini praktek ini ya. Oke. Pengadilan hubungan industrial melakukan persidangan dengan hakim dari ya, satu yang tengah-tengah itu, hakim ketuanya, ya, ketua majelis, ya KM namanya itu, adalah berasal dari pengadilan negeri yang bersangkutan, dan di sampingnya, kalau hakim kan duduk begini ya. Oke, di samping kanannya adalah hakim ad hoc dari unsur pengusaha, dari Apindo ya. Di sebelah kirinya adalah hakim ad hoc dari unsur pekerja, dari serikat pekerja. Ya, ini seru nih. Ya, jadi yang netral itu adalah nih dia. Ya. Tapi, bentar loh. Apakah semua hakim di pengadilan negeri bisa menjadi hakim PHI? Tidak juga. Mereka harus melewati tes lagi. Jadi khusus itu, karena ini peradilan khusus soalnya. Tidak semua. Yang di Bali yang saya tahu, yang di Bali ya, di Bali, itu hanya 2 aja. Ya. 3 sebenarnya, tapi udah pindah sekarang soalnya. Nanti hari Sabtu sekarang ya, hari ini gininya, perpisahannya 3. Ya. Cuma 2 saja. Ada hakim netral ya, ada hakim karir yang menjadi, ditunjuk untuk di PHI. Oke. Kemudian gini ya, ini kita langsung ke praktik aja ya. Gugatannya gimana caranya mengalamatkan? Ini penting ini ya. Karena alamatnya salah alamat nih, kan malu kita sebagai lawyer gitu ya, biar nggak malu-maluin. Ini caranya ya. Jadi caranya begini, ini contoh nyata aja, saya mengalami misalnya. Kepada yang terhormat, gitu ya, udah yang terhormat, yang mulia lagi gitu. Gitu gininya kodenya, kode etiknya begitu ya. Hakim yang mulia. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, yang kalau di Denpasar di Bali ya. CQ, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar. Itu caranya. Aduh keren itu, ya. Ini yang benar ya, bukan keren sih, ini yang benar gitu. Ya kan? Ini yang benar ya. Siapa nih ngomong benar karena apa? Karena berkali-kali menang soalnya pakai ini gitu. Tidak ada yang seperti ini. Oke, lanjut dulu ya. Nah, kewenangan ini penting banget ya. Ini sangat penting. Tolong disimak dengan baik ya. Kemarin sudah disampaikan. Ini gampang lah menghafal kan. Kalau di ujian ini pasti kelihatan. Pastikan kelihatan ya. Satu adalah apa kewenangan daripada pengadilan hubungan industrial? Pengadilan hubungan industrial memiliki tugas dan kewenangan dalam memeriksa dan memutus tingkat pertama mengenai perselisihan hak. Tingkat pertama ya. Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, ya. Tingkat pertama mengenai perselisihan perhubungan kerja dan tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja. Sekarang mungkin Anda bertanya, apa sih artinya tingkat pertama mengenai perselisihan hak? Kan gitu ya? Pertanyaannya mungkin begitu ya. Apa? Ada yang bisa menjelaskan? Bantu saya tolong. Enggak apa-apa, kita speak up aja. Ada? Raise your hand dan bicara. Belum ya? Oke, kalau enggak saya jelasin ya. Bukan menggurui ya, tapi kita sharing ya. Oke. Tingkat pertama mengenai perselisihan hak artinya apa? Bahwa pengadilan hubungan industrial mempunyai kewenangan ya untuk memeriksa ya dan memutus, mengadili gitu ya tentang perselisihan hak. Perselisihan hak itu apa? Saya kasih contoh aja deh. Satu kasus waktu ini yang kita tanganin, oke gini. Ada seorang GM ya, tidak di PHK ya, tapi diberikan surat memo langsung dari Jakarta ya, dari kantor pusat. Oke, karena kondisi pandemi kami perusahaan belum mampu untuk membayar gaji Anda. Bahasa Inggris sih, saya Indonesiakan aja ya. Dan
kami dengan sangat terpaksa, gitu ya, mempersilahkan saudara untuk mencari pekerjaan baru. Gitu suratnya. Nah, Anda dapat sodoran seperti itu as a lawyer, apa di pikiran Anda? Apa persisiannya? Ya, gajinya tidak dibayar. Itu termasuk apa? Persisian apa? Hak, kepentingan? Oke, bagus. Hak ya. Itu dia maksudnya. Jadi, kalau ada persisian modal seperti itu, ya, maka pengadilan negeri, ya, pengadilan hubungan sosial berwenang untuk mengadili di tingkat pertama. Ya. Nah, sekarang yang B. Pertama dan terakhir. Apa maksudnya itu? Saya kasih contoh ya, biar gampang ya. Kita pernah menangani ya 2 case ya, kepentingan. Meskipun jarang sekali. Di tahun 2020 hanya kami yang menangani kepentingan. Satu perusahaan ya, dia mau merubah PKB-nya dia. Untuk waktu kita adalah masih 35. Oke, good ya. Saya agak gini dikit. PKB-nya dia. Apa yang mau dirubah? Ada 2 hal. Satu adalah tentang jumlah hari libur. Ya kan? Itu kan ada undang-undang kan? Oke. Libur dulu ya. Di tahun 2014 ya, PKB dia mengatakan hari libur untuk semua karyawan jumlahnya 16. Pada saat itu pemerintah melalui 3 menteri itu kan itu memutuskan hari libur hanya 14 jumlahnya. Jadi sudah lebih 2 kan. Nah, ternyata di tahun 2016 kalau nggak salah, 2016 pemerintah memutuskan menambah hari libur. Kayaknya apa ya, hari Kesatuan Pancasila apa ditambah itu ya, ada 2 pokoknya ya. Hari buruh lagi gitu ditambah. Jadi 16 kan? Tetapi teman-teman kita di SP ya, itu mengatakan begini, loh, kita kan sudah lebih 2 nih. Kalau sekarang 16, kita 18 dong. Gitu gininya, tuntutannya. Akhirnya dipersisikan sampai ke PHI, kita menangani gitu kan. Gitu. Karena hubungan gitu, hubungan nggak baik gitu. Sampai di PHI, nah itu namanya kepentingan. Gitu loh. Karena apa? Tidak diatur di perjanjian kerja, tidak diatur di gini, tidak diatur, karena dia ingin melakukan perubahan tentang syarat-syarat kerja. Itu dia. Ya kan? Itu kepentingan itu, ya. Jarang memang, tapi pernah ada. Ya, untungnya Anda ketemu dengan lawyer pernah menangani gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kalau PHK 70% ya. Ya kalau di Bali ini 70% ya. Tahun 2020 tidak banyak sih sebenarnya jumlah persidangan di gini ya di PHI itu sekitar 26 atau 27 ya. Gitu ya. Tapi lumayan tuh kalau 27 Anda dapat misalnya 7 perkara itu dalam setahun lumayan itu. Udah bulan-bulanan juga tuh ya. Saya dapat waktu itu 4 kalau salah. Lumayan juga itu, ya kan. Oke. Nah, itu dia. Kalau PHK banyak sekali ya. Kita kira. Nah, yang perlu Anda ketahui di sini adalah bukan hanya itu. Karena ini menyangkut kompetensi absolut. Pernah suatu saat ya, ini absolut apa kan ada sana. Wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain ya. Masalahnya apa? Kalau Anda di eksepsi yang mengajukan gugatan eksepsi dan kini absolut ya, itu bisa NO nah. Bukan nunggu order ya, tapi net on pegawai rad. Dalam artian gugatannya tidak bisa diterima. Caranya bagaimana? Saya kasih tahu sekarang. Ya. Suatu saat ya kami menggugat ya, tetapi ini saya nih, ya kita pernah kledor juga gitu loh. Ya, terus terangnya kita bilang, kalau kita tidak pernah kalah, jadi kita nggak tahu kita, ya kan? Tapi kalah NO lah, bisa diperbaiki gitu ya. Kami menggugat, menggebu-gebu. Ini gugatan PHK sebenarnya gitu ya, menggebu-gebu. Kita masukkan di sana wan prestasi, gagas kali. Ya, kita masukkan di sana perbuatan melawan hukum, seru nih. Kita masukkan di sana juga ganti kerugian immaterial, karena orang yang di PHK dia tuh sakit-sakitan, kemudian ya kalau kita bisa nilai dengan angka 5 miliar gitu loh, serem sekali gugatan kita. Wih, akhirnya kita dieksepsi, dikabulkan sebenarnya dia. Karena apa? Untuk hal-hal seperti itu yang saya bilang tadi itu bukanlah kewenangan daripada pengadilan PHI. Saya share ini karena apa? Saya share yang gila-gila juga itu bukan kemenangan aja gitu ya. Ya kita pernah juga ya tersandung. Tapi saya selalu bilang begini. Ingat saya dengan kata-kata GM saya dulu. Kalau kamu buat satu kesalahan dan kamu perbaiki itu bagus banget. Tapi kalau kamu buat satu kesalahan dan kamu ngulang lagi kesalahan yang sama, itu yang masalah gitu loh. Itu kita tidak hargai gitu ya.
Itu masalah. Itu dia. Maka saya selalu ingat, ya. Akhirnya apa yang saya dapatkan setelah itu ada tiga benar gugatan yang seperti itu, mirip-mirip seperti saya itu. Saya sikat, kita balik gitu loh, gitu. NU juga akhirnya gitu. Tapi NU meskipun NU kan bisa diperbaiki juga. Itu dia maksud saya. Jadi, makanya ini penting sekali ya. Kalau misalnya tidak merupakan kewenangan daripada hubungan sosial yang itu, yang hak kepentingan dan sebagainya itu, Anda bisa eksepsi ya, kewenangan absolut. Ya. Oke, gitu loh ya. Oke, jenis pelisihan sudah saya sampaikan tadi ada hak kepentingan saudara PHK. Lanjut deh, ya. Nah, ini seru nih ya. 70% ya perselisihan yang terjadi, mungkin lebih 70%, itu bisa diselesaikan di level mediasi, ya, di mediasi. Jadi meskipun undang-undang mensyaratkan paling lama 30 hari ya, tapi kenyataannya lebih daripada 30 hari, ya. Karena apa? Saya tanya di Snaker kan, Pak, kenapa nih lama sekali gitu loh? 2-3 bulan belum juga ada putusan. Karena gini, dia punya jawaban ya. Untuk menghindari ya kata-kata 30 hari ini, mereka akhirnya memakai kalimat perundingan. Diberi kesempatan berunding gitu loh. Ya, berunding. Berunding kan bisa aja kan. Belum bipartit gitu, berunding gitu. Ya, bernegosiasi dan sebagainya, ada kesempatan. Makanya itu dipakai sama dia, ya. Coba. Nah, kalau terjadi kesepakatan ini penting banget ya. Itu harus dibuatkan perjanjian bersama, ya. Perjanjian bersama itu wajib Anda daftarkan di PHI, ya. Syarat-syaratnya gampang kok. Kalau pengusaha misalnya ingin mendaftarkan suatu perjanjian bersama dengan karyawannya karena sudah ada perdamaian dengan itu bisa. Syaratnya gampang ya. Anda di sana mohon, ada permohonannya, ketik sendiri. Kemudian juga kalau Anda mewakili, Anda dapat kuasanya kan uang enggak kan itu kalau udah kuasa pasti uang tuh, ya kan. Ada biayanya. Kemudian juga kalau pengusaha wajib melampirkan kopi anggaran dasar, ya, akte pendirian. Itu daftarkan. Nah, pernah terjadi masalah begini. Ada PB yang bersama, sudah didaftarkan, sudah akte. Pernah ada akte pendaftaran, itu bentuknya ada pendaftaran. Tetapi gini, digugat lagi sama pekerjanya. Karena apa? Karena belum dibayar. Jadi perjanjian ada, gitu kan gitu. Ini ada. Kemudian didaftarkan, ada aktenya, tapi belum dibayar. Oleh karena itu sekarang ya, kalau Anda mendaftarkan PB, ini praktek sekarang ya, itu selalu diminta mana bukti bayarnya. Gitu. Meskipun itu bisa dimohonkan dong subuh ya, lama banget gitu loh untuk mendapatkan uang sekian juta itu, jadi perlu permohonan lagi ke pengadilan sebagainya. Nah sekarang begitu, jadi diminta Anda mana bukti bayarnya gitu loh, ya kan? Baru dikeluarkan aktenya. Oke, silakan. Ini perjanjian bersama ya. Nah PB ini ya, makanya ini ya, kalau kita menangani perusahaan ya, kita harus mempunyai negotiation skill yang bagus ya. Ya, karena kita ingin menyelesaikan itu cepat gitu loh, ya kan? Perusahaan kan maunya cepat-cepat ya, kan? Mungkin nggak apa-apa. Nanti kita akan gini ya. Ini bahan saya, bahan gini ya. Bahan praktek aja gitu kan itu. Itu kan bisa dibaca nanti kan. Bisa lebih banyak Anda dapatkan di rumah loh, ya. Akte perdamaian itu ya, itu mempunyai kekuatan yang luar biasa ya. Dia dipersamakan dengan kekuatan putusan hukum tetap, disamakan dengan begitu. Tidak bisa lagi digugat dan sebagainya. Ya, itu sesuai dengan pasal 130 ayat 2 HIR ya, akte perdamaian itu. Dan juga dia mempunyai kekuatan eksekutorial. Eksekusi. Itu kalau sudah, ya kan? Dan putusan perdamaian tidak bisa dibanding ya, tidak bisa dikasasi, ya. Itu dia. Kalau ini kadang nggak ada banding kan, kalau kasasi. Lanjut dulu deh. Ya, saya selesaikan dulu. Oke, pointers beracara di PHI ya. Ini juga strategi ya. Satu, hukum acara dalam PHI sama dengan ujian perdata. Sama ya. Ya, cuma ada kekhususan tadi misalnya alamatnya kemana dan sebagainya itu sama. Yang kedua, gugatan PHK, ini penting nih Anda harus ketahui ya, umurnya adalah 1 tahun. Sekarang gini deh, kalau kita menangani perusahaan ya, kalau perusahaan mau memecat orang itu misalnya gitu ya, saya selalu sarankan PHK aja, dengan tanggal yang jelas gitu. Ya kan? Karena usianya setahun. Ya, kalau misalnya tidak dipermasalahkan ya lewat setahun nggak bisa lagi, udah kedaluarsa. Ya, gugatan wajib dilampiri risalah mediasi. Kalau tidak ada risalah mediasi, pasti tidak diterima sama pengadilan. Sama di panitera juga tidak diterima. Ya. Sering orang salah kaprah ya. Sering anjurannya saja yang dilampirkan. Tidak. Risalahnya.
Risalah yang menyatakan bahwa mediasi itu gagal. Itu paling penting. Gitu loh. Bukan anjurannya. Ya, risalahnya. Sekarang di Snaker juga pinter ya. Jadi dijadiin satu sekarang. Anjuran sama risalah dijadiin satu gitu loh. Ya kan? Dulu kan dipisah-pisah itu. Anjuran, nih. Ya. Oke. 7 hari setelah menerima gugatan, KPN nanti kepala ketua pengadilan negeri ya, menetapkan majelis hakim ya. Majelis hakim ya di PHI. Oke. Dan selanjutnya, proses beracara sejak sidang pertama sampai putusan 50 hari. Nah, jadi gini, di sidang pertama itu Anda akan periksa dulu kan keabsahan Anda sebagai lawyer gitu ya. Surat kuasanya dilihat dulu, Anda harus juga menyerahkan, ini penting diketahui ya sebagai lawyer baru ya, kan belum pernah praktek nih ya. Anda harus membawa apa? Berita acara sumpah ya, yang asli bisa diminta lagi ya. Kalau sudah kenal sih nggak perlu diminta yang asli ya. Kalau baru-baru minta yang asli. Yang kedua juga KTA, kartu tanda anggota ya. Lihat kuasanya ya, siapa yang dikuasakan. Kalau Anda tuh jadi kuasa daripada pengusaha, Anda juga wajib untuk meminta akte. Karena apa? Akan dicocokkan. Benar nggak yang beri kuasa ini direktur yang ada di akte di sana gitu loh. Kalau itu tidak cocok, pihak lawan, saya pernah begitu dulu, ya kan? Ternyata surat kuasa ini tidak sah ini, karena tidak dikeluarkan oleh direktur PT itu. Kayaknya komisarisnya mengeluarkan. Kita bisa gini, bisa berdebat sana gitu. Akhirnya diperbaiki lagi gitu. Akte terakhir. Nanti disampaikan, di kuasa itu kita sampaikan. Oke, akte pertama tahun berapa, siapa notarisnya dan sebagainya, sampai akte terakhir perubahan tanggal berapa dan sebagainya, notaris siapa gitu loh. Itu baru keren tuh. Lengkap itu. Nggak bisa diapa-apain kalau begitu. Oke. Nah, kemudian 50 hari ya. Saya pernah mengalami ya, sampai saya tulis di Facebook juga. Karena agak berat soalnya. Jadi karena pada saat itu kena Galungan dan Kuningan, lagi kena Lebaran dan sebagainya, hari kerja soalnya gitu, ada banyak sering molor kita tuh, ya kan? Dan juga pada saat itu lawan 1-2 kali nggak datang. Kalau nggak datang kan dipanggil lagi, gitu ya. Akhirnya molor tuh. Padahal pengadilan mempunyai waktu hanya 50 hari. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum putusan dikebut 3 hari berturut-turut, bayangkan itu. Wih. Yang pertama adalah ya hari Kamis, hari Rebo tuh. Selasa, Rebo, Kamis, ya. Hari Selasanya adalah jadwal sidang pemeriksaan saksi terakhir. Oke. Hari Rebonya kesimpulan. Kalau teman-teman lawyer membuat kesimpulan, tahulah ya, itu benar-benar otak itu, memeras otak. Itu hanya 1 malam kita dapat waktu. Tapi kita bisa tawar dikit, yang mulia. Ini kan kesimpulan. Bisa kita sidang jam 5 sore. Akhirnya diterima. Ya, jam 5 sore. Jadi kita udah begadang jam 3, kemudian tidur dikit, kemudian lanjutin lagi ya, jam 4 selesai, tuh kopi dan sebagainya, print gitu kan itu. Baru kita berangkat ke pengadilan. Besoknya besoknya putusan. Nah, gantian itu. Kemarin malam saya yang begadang, setelah itu putusan hakimnya yang begadang masih kan. Itulah di PHI. That's lawyer life gitu loh. Ya, kadang-kadang kita santai, kadang-kadang kita juga kena tekanan seperti itu. That's life. Ya. Okay. Lawan saya stres waktu itu, stres banget ya, Sampai saya bilang kalau bisa nggak saya ngajukan kesimpulan, artinya kan sudah nyerah akhirnya, artinya itu gitu loh, ya kan. Tapi dia ngajukan juga, karena kita dapat waktu sampai jam 5 sore. Itu dia. Ya. Ini prakteknya begitu ya, tidak seindah warna aslinya kalau kita praktek ya, karena begitu tuh, ya kan. Dan kita harus siap, ya. Oke. Boleh kita memohonkan peradilan cepat. Karena apa? Kalau pekerja umumnya yang gajinya belum dibayar dan sebagainya, kita bisa mohonkan ya peradilan cepat. Misalnya hanya menuntut misalnya sekitar 2.500.000 atau 3 juta gitu. Itu biasanya hakim memutuskan ada satu putusan. Oke, kita melakukan sidang cepat ya gitu. Hanya 21 hari sudah selesai. Sebenarnya ya, tapi ini tidak ada gininya, tidak pernah diungkap juga, tapi saya tanya di panitra, berapa sih tenggat waktu dari bipartit sampai putusan MA? Karena kan asas hukum PH itu gitu, asas hukum peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan gitu ya. Ternyata 140 hari. Tapi lagi sekali ya, kenyataannya dikalikan 3 bisa, dikalikan 4 juga bisa gitu loh dari waktu itu. Itu loh lawyer ya, kita membayang time kadang-kadang gitu ya. Ya, makanya Anda dibayar mahal ya. Oke. Lanjut deh. Oke, ini bipartit sudah kita jelaskan tadi ya. Oke, lanjut deh.
Oke, bisa. Oke. Nah, ini ya. Proses penyelesaian di pengadilan hubungan industrial ya. Tentu bipartit dulu. Kalau sepakat lancar itu. Sepakat buat PB gitu kan bersama daftarkan ya, bisa eksekusi langsung ya. Kalau tidak sepakat, nah gitu ya. Tidak sepakat, ada mediasi, konsiliasi, arbitrase, udahlah. Tidak pernah terjadi itu yang kedua itu di Bali ya. Ya, tidak pernah terjadi. Kita mediasi aja dah gitu lah kan. Tidak pernah terjadi. Tapi gini ya, kalau kasusnya di Denpasar ya, Denpasar mereka tidak punya mediator Denpasar itu. Yang ada itu di Badung. Ya. Di Gianyar juga tidak ada. Akhirnya apa? Diserahkan ke ke Kanwil. Kanwil namanya ya? Kadisnaker Provinsi. Kadisnaker Provinsi, ya. Tapi gini, hati-hati. Kalau Anda tuh langsung direct ke provinsi, salah juga itu. Karena hukumnya adalah Anda harus mencatatkan ya mediasi yang gagal itu ke lembaga yang mengurus hubungan industrial di kabupaten atau kota. Ya, kota di tempat pekerja bekerja. Ya. Nah, ini lagi satu ya. Bagaimana halnya ya kalau pengusaha itu tinggalnya di London, jangan udah jauh ya, di Jakarta, gitu ya. Kan gitu sama pusat misalnya itu. Tapi perusahaannya ada di Gianyar. Pekerjanya tinggal di Denpasar. Ya kan? Kalau pekerja itu ingin menggugat, di mana dia menggugat? Karyawan. Iya dong. Oke, gini, dasar hukum dulu ya. Dasar hukumnya adalah penggugat mengajukan gugatan di tempat kedudukan perusahaan di mana pekerja bekerja. Ya. Tapi pertanyaan saya adalah begini, ini kan PHI nih, apakah di Gianyar ada pengadilan hubungan industrial? Nah, ini kan praktek baru tahu nih, di sekolah nggak ada itu pelajaran itu ya. Sementara ini ya PHI hanya ada di satu provinsi, hanya ada satu, yaitu di ibu kota provinsi. Sementara ini ya, itu dia. Berarti hanya ada di Denpasar dong, di PN Denpasar. Ya, nih, ini menjelimet kan, ini praktek soal ini ya, gitu loh, menjelimet itu. Ya, kalau Anda hanya berpikir tentang hukum acara perdata, benar itu Gianyar, ya kan? Tapi ini kan PHI ini, ya kan? Ini PHI, ini kekhususannya begitu, harus jeli di sini, biar tidak nanti Anda tuh salah kompetensi, atau misalnya agak sedikit ceroboh menjawab gitu, wah ini kompetensinya nggak benar nih, harusnya di Gianyar digugat, salah Anda, gitu, ya, itu dia, prakteknya begitu. Di sana kelihatan lihainya lawyer, pintar lawyer kelihatan di sana, ya, bagaimana kita tuh melihat kompetensi itu, ya, oke, good, pasti selesai, lanjut deh. Nah ini prosesnya seperti ini ya, oke, agak seru dikit ini, jadi gugatan penggugat, kemudian ada jawab menjawab dulu kan gitu, ya jawab, kemudian duplik, repliknya gitu ya, biasa itu kan kesimpulan putusan, dan dimungkinkan ada putusan sela. Gini, kalau misalnya ada gugatan dan jawaban gugatan itu menyangkut kompetensi, itu dimungkinkan ada putusan sela. Putusan sela itu kan dicopot sama hakim ya, putusan sela namanya itu menyangkut kompetensi, ya, bila ada pelanggaran pasal 155 ayat 3 Undang-Undang 13 2003 ya. Dan gini ya, kita pernah tuh menyita ya, menyita satu building ya, gede itu ya. Sebenarnya kasusnya kecil, tapi karena kasus, biasanya kami kalau kasus kecil, sorry ya, bukan kita lihat bukan kecil besar kecilnya ya. Ini pekerja soalnya kan, kami bisa kasih gede pro bono gitu loh, ya kan. Tapi agak serem dikit kita menangani gitu ya. Udah, kita gini aja, kita sita jaminan aja gininya, sita aja gininya, gedungnya gitu, ya, kita sita itu ya. Tapi gitu, jarang juga dikabulkan. Yang penting kan serem dikit gitu, kita sita gitu loh. Ya. Akhirnya bisa kita damaikan dan dibayar gitu. Kan gitu untuk gertak-gertak aja gitu, ya. Kan perlu kita lawyer punya jiwa menggertak dikit lah. Oke. Intervensi juga dimungkinkan. Nah, oke, tadi kita ngomongin tentang kompetensi, deh silakan deh. Nah, putusan PHI kalau menyangkut kepentingan dan antar SP dalam satu perusahaan itu final and binding. Tadi saya katakan ya ada dua case yang kita pernah tangani tentang gini ya, kepentingan. Yang case yang kedua saya cerita dikit ya. Di satu perusahaan ya, hotel ini
ada SP-nya, SP-nya kuat sekali, ya. Di PKB-nya menyatakan bahwa karyawan yang mendapat service charge hanya karyawan permanen. Jadi karyawan kontrak tidak mendapat service charge. Ya, dan itu berlaku berapa tahun dia? Udah 2 kali PKB, 4 tahunan lah. Mungkin 6 tahun, udah 3 kali ya. Akhirnya setelah mendapat penjelasan dari saya, ya PKB itu kan memang dia berlaku ya hanya 2 tahun kan. Di saat perpanjangan PKB saya bilang bisa kok Anda permasalahkan ini gitu loh. Ya masa nggak adil dong, ya kan? Hanya karyawan permanen dapat service nya gede lagi kan, 7 juta, 8 juta kalau lumayan itu kan gitu ya. Sedangkan karyawan yang PKWT nggak dapat service charge. Saya tanya alasannya apa? Oh, union mengatakan begini. Udah permanenkannya dia, jadi anggota saya udah dapat service charge gitu loh. Ya kan? Nah, karena perusahaan yang butuh tenaga kerja yang bagus, akhirnya service charge diambil dari mana? Dari revenue. Ya kan? Dari NOP, net operating profit perusahaan. Bukan dari total 10% revenue. Ya kan, untuk service charge. Jadi perusahaan yang nombokin service charge-nya gitu loh. Gitu ya. Akhirnya terjadi masalah di PHI kepentingan ya kan gitu ya. Nah, di sana kita sampaikan dari dalilnya gitu ya. BP-nya apa dan sebagainya, dan akhirnya diputus bahwa salah itu. Ya kan? Semua pekerja boleh mendapat service charge, ya, termasuk DW. Sebenarnya daily worker pun juga bisa mendapat service charge, ya. Besarnya berapa silakan diatur di perusahaan. Nah, itu kalau ada putusan menyangkut kepentingan tidak bisa dilakukan upaya hukum. Langsung dia final and binding, langsung dia mengikat. Itu artinya pertama dan terakhir gitu loh. Ya kan, putusan itu artinya pertama dan terakhir itu. Langsung mengikat ya. Nah, tahu sendiri kan kalau kita sidang dengan SP, kan SP boleh tuh. Pengurus SP boleh mewakili. Meskipun dia tidak lawyer, dia boleh mewakili gitu ya. Biasa itu kalau kita sidang gitu kan gitu. Udah kita lihat dah, mobilnya banyak, sepeda motornya banyak itu. Ya, Anda akan berhadapan dengan 15-20 orang lah. Ya kan, ramai pas itu, gitu loh. Biasa itu, ya kan. Tapi bagusnya begini ya, sekarang banyak teman-teman SP yang menjadi lawyer. Saya senang kali ya. Dulu saya kerja di Grand Hyatt, kita sering ketemu dengan SP-nya, kita diskusi. Dia selalu ngomong begini, Bapak Yudi ngomong, kayak wah udah gue ngomong. Karena apa? Kita ngomong berdasar hukum gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kuliah hukum. Sekarang jadi lawyer. ya. Bagusnya adalah ketemu dengan dia sekarang objektif banget gitu loh menilai kita. Oh, nak lawyer, kayaknya mulai keginaan gitu loh, ya kan? Jadi kita kalau ada demo dan sebagainya biasa lah. Ya. Kita bisa baik-baik. Oke. Kasasi ya. Kalau perusahaan H dan PHK bisa kasasi. Saya akan ngomong kasasi dikit ya. Tenggang waktunya 14 hari. Bagi yang hadir, ya, bagi yang hadir pada saat putusan diucapkan, itu 14 hari sejak dibacakan putusan. Bagi yang tidak hadir, sejak diterima putusan. Ini juga strategi. Kadang-kadang kita juga nakal dikit gitu loh. Kalau gimana-gimana biar dapat waktu yang lebih banyak, jangan dia hadir pada saat putusan ini gitu ya. Kan 14 hari sejak diterima putusan gitu. Sejak dikirimkan relasi itu kepada kita di kantor kita misalnya gitu kan itu lumayan tuh, dapat waktu seminggu atau 2 minggu, kadang-kadang 10 hari gitu loh, ya kan. Strategi itu ya. Oke. Kasasi ya. Lanjut deh. Nah, ini penting ya. Karena apa? Upaya hukumnya hanya kasasi saja. Ini kekhususan di sini. Oke. Ini nyata nih kasusnya, meskipun saya hapus semua pakai XX ya. Kasasi itu menurut pasal 111 PHI harus Anda sampaikan tertulis. Kalau kasasi atau misalnya banding di gini kan bisa aja lisan. Bisa lisan menyampaikan kalau di perdata biasa ya, perdata umum ya. Tapi kalau perdata khusus PHI wajib tertulis. Ya, ini kekhususannya dia ya. Melalui Subkementerian Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat. Ini pasalnya ada. 111 PPHI. Kemudian kita ngomong begini, bahwa pemohon kasasi, kalau kita mohon kasasi ya, telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal sekian, sebagaimana tertuang dalam akte pernyataan permohonan kasasi. Nanti kalau ada mengajukan kasasi tertulis, nanti akan ada aktenya, ya. Karena apa, itu sangat menentukan. Kalau lewat 14 hari, berarti sudah punya kekuatan hukum tetap gitu ya. Kalau Anda mewakili perusahaan, ini benar-benar harus hati-hati di sini, ya. Bahwa pemohon kasasi ini wajib Anda mencantumkan ini, menyatakan keberatan ya terhadap putusan pengadilan hubungan industrial nomor berapa, tanggal berapa. Harus Anda nyatakan keberatan. Ya kan? Bahwa terhadap putusan tersebut berdasarkan pasal 30 Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 nih, ilmu dikit gitu ya.
yang menyatakan bahwa apa yang bisa kita kasasi? Satu, pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Oke. Yang kedua, tidak menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Hakimnya kita gini. Jadi di sini nih kita ngelawan putusan hakim gitu loh. Ya, kesempatan kita ngelawan yang mulia gitu ya. Di persidangan kita sebut yang mulia, di sini kita sikat ya gitu ya. Putusannya kita sikat ya dengan ilmu gitu ya. Lalai memenuhi syarat-syarat yang wajib oleh perundang-undangan yang mengancam klien itu dengan batalan putusan pengadilan yang bersangkutan. Nah, sekarang saya kasih contoh satu ya. Silakan, Dek. Ini memori kasasi ya. Ini nyata nih ya. Oke. Apa yang kita cantumkan di memori kasasi itu? Ini kan Anda dapatkan di pelajaran di Fakultas Hukum kan? Ini praktek nih ya. Nomor satu, putusan judek faksi ultra petita. Kalau di PHI itu sangat sering ada putusan ultra petita. Apa itu putusan ultra petita? Melampaui apa yang diminta oleh, nah, ya kan, sering itu, ya kan. Nah, sehingga itu melanggar nomor 178 ayat 3 HIR dan 180 ayat 3 RBG, sehingga judek faksi itu siapa? Hakim, berarti kan gitu, hakim pengadilan negeri ya. Telah melampaui wewenangnya dan telah melanggar hukum yang berlaku. Gitu kita bilang. Boleh loh kita bilang begitu. Ya kan? Dia di gini. Kemudian, nah ini dia. Kita juga bilang begini, ini nyata nih ya. Gugatan permohonan kasasi mencampur adukkan gugatan hubungan prestasi dengan gugatan perselisihan hubungan kerja. Itu juga masalah. Karena apa? Menyangkut apa lagi sekali? Kompetensi kan. Hubungan prestasi itu tidak ada di PHI. Hubungan prestasi ada di peradilan umum. Gitu loh, ya kan? Hakim juga manusia ya, dia juga bisa salah gitu loh. Ya kan? Ingat itu ya. Hakim juga manusia gitu loh, ingat itu ya. Dia juga bisa salah gitu loh. Tapi salah-salahnya itu kita harus cari dasar hukumnya gitu loh. Ya, itu dia. Itu enak jadi lawyer ya, karena apa? Kita kan penegak hukum ya. Hakim, jaksa, polisi, pengacara. Itu dia. Sama kita. Ya kan? Kita juga sering salah sih sebenarnya. Oke. Oke. Judek faksi telah melampaui wewenangnya karena secara sepihak menentukan PHK terjadi sejak tanggal 15 Juni 2020. Ini saya tanggal aja ya. Nanti saya akan jelaskan. Padahal termohon kasasi dalam petitum gugatannya meminta hubungan kerja putus sejak putusan perkara ini diucapkan. Nah, ini dia. Hati-hati mencantumkan kalimat ini ya. Karena apa? Ini kita bisa masalahkan. Contoh, ini loh. Di petitum gugatannya meminta hubungan kerja itu putus PHK ya sejak putusan perkara diucapkan. Itu tahun 2021 kan. Sedangkan ya case ini mulai tanggal 15 Juni 2020. Seharusnya ya lawyer yang cerdas, cerdik itu jangan mencantumkan ini. Karena menyangkut apa? Menyangkut besaran kompensasi dong. Ya kan? Besaran kompensasi PHK itu kan ada tiga hal yang mempengaruhi. Satu, reason, alasan apa gitu ya. Apakah alasan perusahaan bangkrut dan sebagainya itu, ada perusahaan rugi dan sebagainya, atau misalnya pelanggaran berat dan sebagainya, itu dua alasan. Yang kedua adalah upah, yang ketiga masa kerja. Gitu loh. Nah, ternyata putusan hakim itu mulai 15 Juni. Ini karyawannya PKWT, ntar saya akan jelaskan ya. Nah, PKWT sehingga diputus pengusaha untuk membayar sisa upah. Panjang itu. Ya kan? Lumayan tuh. Yang seharusnya di gugatan itu kalau salah 280 juta sih gitu, enggak banyak sih. Lalu diputus sekitar 360-an juta lah gitu loh. Itu kan udah berita kan. Jadi nyata-nyata sudah dia mintanya 200 sekian juta, tapi diputus 300 sekian juta itu udah berita gitu. Oke. Menurut kita ya, kita cari gininya kesalahannya pokoknya. Ngalin-ngalin tuh loh bahasa Balinya kesalahannya. Ya. Oke. Kemudian judek pasti dalam putusan perkara akuo, bukan aqua ya, akuo ini ya. Telah salah menerapkan hukum ya. Jenis dan sifat pekerjaan termohon kasasi adalah pekerjaan yang bersifat tetap bertentangan dengan ketentuan pasal 59 Undang-Undang Kerjaan, maka demi hukum berlaku pidana kerja waktu tidak tertentu. Ini kita main manuver dikit ya. Gini, kasusnya begini ya. Seorang pekerja dia dipekerjakan 2 tahun dengan PKWT. Sedangkan jenis pekerjaan yang sifat tetap di hotel sana. Housekeeper kan tetap gitu kan gitu. Gajinya lumayan, 35 juta gitu ya. Di PHK. Dia baru bekerja 2 tahun kan? Dia baru bekerja 8 bulan. Nah, karena pandemi, gitu ya, meetinglah pengusaha dengan SP. Meeting nih, kayak gitu ya, meeting dia, tuh gitu. Salah satu hasil meeting adalah pada tanggal sekian, ada tanggalnya itu saya lupa,
semua karyawan kontrak diberhentikan dengan kompensasi 2 bulan upah saja. Yang lainnya mau nerima, ini nggak mau nerima. Gitu loh, karena dia tahu, ya kontrak 2 tahun, baru berjalan 8 bulan, kan masih ada sisa tuh. Setahun 4 bulan, berapa jadi 14 sama 16 bulan gaji, sedang itu kali 35 juta kan, gitu. Instead of dapat 70 juta, dia dapatnya mintanya berapa? Itu dia. Tapi di sini ya, kita bilang hakim salah menerapkan hukum. Karena apa? Kemanfaatan hukum dong kan kita yang gini tuh. Kalau dia itu memakai PKWT banyak bayarnya. Tapi kita arahkan, kita ngaku nih bahwa pengadilan kerja itu salah. Kita mengakui gitu loh. Pengadilan kerja ini seharusnya adalah PKWTT dan tetap. Karena apa? Kalau tetap kompensasinya lebih dikit dong, ya kan? Bayar berapa? Hanya kurang dari setahun gitu ya. 2 kali upah aja dong, ya kan? Kan 2 kali upah aja bayarnya gitu loh. Oke. Itu dia kita permasalahan. Belum putus ini, sedang jalan sekarang ini. Belum putus ini ya. Let's see, nanti kalau udah putus kita bisa share di tahun depan ya. PKP yang depan. Jadi gitu, kita main akrobat juga gitu loh. Saya tahunya ini dari mana? Ya, ini nih tips untuk Anda ya. Bacalah putusan-putusan ya yang sudah putus. Yang sudah ingkrah. Putusan yang bagus. Saya belajar jadi lawyer itu ya, belajar dari putusan. Putusan pengadilan loh, baca itu, yang bagus ya, gitu loh. Gimana manuver-manuvernya begini. Karena gini, kalau kita ngaku itu salah, pengakuan itulah bukti sempurna. Ya tidak perlu lagi dibuktikan. Ya kan? Contoh, Anda mencuri ya? Ya, saya mencuri. Ya udah, gitu loh. Bukti sempurna itu. Kita ngaku salah, udah. Gitu loh. Pengakuan itulah bukti sempurna. Ya kan? Itu dia. Jadi kita cari celah-celahnya. Oke. Yudeva setelah mendapatkan asas hukum ya, ini gini, dia memakai pertimbangan keputusan Kapolri ini tentang security ini ya. Keputusan Kapolri mengatakan bahwa Satpam bukan anggota serikat pekerja, gitu loh, dipakai sama hakimnya. Ini kan bertentangan dengan Undang-Undang 21 tahun 2000 kan, di mana semua orang pekerja boleh menjadi anggota serikat pekerja, ya kan? Itu dia. Ini kita permasalahkan aja deh. Oke. Yang sering muncul ya, kalau kita berhadapan dengan orang asing ya, ada karyawan yang nyata-nyata sudah melakukan pelanggaran berat, tapi sulit untuk dipecat, gitu ya. Itu dia. Saya sering mendapat what gitu loh. Biasanya nyambung lagi, WTF gitu, tapi nggak tahu saya artinya WTF. Jadi saya ngomong wordnya aja. Bule itu begitu. Ini orang sudah nyata-nyata salah gini, kenapa gitu loh? Nggak bisa gini kan mencuri. Kan? Karena apa? Karena ada putusan MK, tolong ada putusan MK. Ya, oke sebelum itu ya, ini kesalahan berat ya. Di Undang-Undang 13 dicantumkan ya, pasal 158 ya, pencurian, penipuan, perbuatan asusila dan lain sebagainya gitu kan itu. Tapi ada putusan MK. Kalau Anda ingin, silakan deh. Kalau Anda ingin ya mengeluarkan PHK orang yang sudah melakukan pelanggaran berat, ya itu harus dibuktikan dulu di pengadilan pidana, gitu loh. Kan lama itu. Makanya saya sering dapat WTF itu. Ya. What? Gitu loh, kenapa gitu? Benar juga sih, orang udah nyata-nyata salah loh, kita kok sulit untuk memecatnya gitu ya. Gitu lah. Tapi lawyer nggak boleh begitu, cari gininya itu jawabannya gitu ya. Aja deh. Ada solusinya. Oke, solusinya adalah ini dia. Ternyata ada SE, ini kita dapat di ini kan internet kan. Ada SE 13 tahun 2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Ini surat edaran SE itu ya dari Mendikbud. Isinya apa? Silakan deh. Isinya adalah nih. Ternyata di sana di SE itu menyebutkan dalam hal dapat alasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya hukum melalui PHI. Itu loh. Alasan mendesak itu apa? Gitu lagi kita berpikir nih. Aja deh. Ternyata kita temukan di sini di pasal 1603O KUH Perdata yang menyebutkan begini. Bagi majikan yang dipandang sebagai alasan mendesak dalam arti pasal yang lalu adalah perbuatan sifat-sifat sikap buruh yang sebagai rupa sehingga mengakibatkan bahwa tidak pantaslah majikan diharapkan untuk meneruskan hubungan kerja. Boleh. Ini kita pakai. Jadi lagi sekali ya, tugas kita adalah pintu nggak ada, jendela juga nggak ada, ya udah lubang kunci kita pakai gitu ya. Itu untuk kita membela kepentingan klien kita. Ya. Harus pintar kita ya di sana. Oke, lanjut ya. Nah, upaya hukum ya. PK. Jadi kan sudah tuh hak yang kasasi. PK itu bagaimana?
dulu memang bisa PK, tapi itu pernah diajukan untuk uji material, ya, ke Mahkamah Konstitusi. Oke, ini dia. Pada tahun 2019 dengan putusan nomor 34 PUU nomor sekian itu, nggak ada di materi ya, nanti saya akan kasih dah ini ya. Oke. MK menegaskan bahwa perkara PE tidak bisa diajukan PK. Oke. Saya tidak cukup di sana aja. Oh, tidak bisa gitu. Tapi kan saya berpikir kenapa gitu ya. Kok bisa diputuskan seperti itu? Makanya kita perlu baca putusannya itu yang bagi ya, pertimbangannya apa sih gitu ya. Oke, silakan deh. Ternyata ini dia. Ternyata ya pasal 57 Undang-Undang PE menyebutkan ya gitu ya. Hukum acara yang berlaku pada pengelolaan hubungan sosial adalah hukum acara perdata. Ini gitu ya, udah tahu kita itu, ya. Yang berlaku pada pengelolaan hubungan sosial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengelolaan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Ada kecualinya soalnya. Kecualinya apa? Ini dia yang ngatur pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Jadi mengatakan bahwa yang tadi itu pengelolaan hubungan sosial mempunyai kepentingan absolut untuk memeriksa. Absolut loh. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai hak, tingkat pertama terakhir mengenai kepentingan sehingga tidak bisa di PK. Itu dia. Makanya penting sekali kita baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, tapi jangan hanya baca putusan aja gitu loh, baca pertimbangannya apa gitu biar kita tuh knowledgeable gitu loh, kita bertanya. Oke, silakan. Nah, oke, sekarang ini tadi sudah banyak panjang lebar, silakan ada susun pertanyaan. Saya hanya ngasih tips saja gitu ya. Kalau kita belajar di PHI, pertama adalah satu be confidence ya. Suatu saat ya saya ditelepon sama telepon tidak dikenal, tapi kodenya kode Singapura kalau nggak salah, 65 kan, plus 65. Telepon malam ini jam 9. Hey Pak Yudi, I know you from my friend of mine gini gitu. Telepon nih langsung. Oke. Apa namanya? Video call lagi. Cewek nih. Saya gitu. Oke, ternyata dia adalah satu sekretaris yang base-nya di Singapura gitu kan gitu. Dan meminta saya untuk langsung pada saat itu mengadakan Zoom meeting jam 10 malam. 10 malam. Ternyata yang hadir adalah ya VP Human Resources dan Legal yang base-nya di Hong Kong, ownernya di Jakarta, tapi ownernya yang manage perusahaan hotel itu adalah menantunya orang Filipina, gitu. Jadi seru banget ya. Jadi yang hadir pada saat itu 9 orang kira-kira dan saya sendiri gitu loh. Dimintai pendapat hukum pada saat hari itu juga, karena sangat mendesak. Belum ada kuasa dan sebagainya. Ya. Nah sekarang kan berpikir kita kalau gini kita tolak kuasa kita nggak jangan gitu ya. Kalau kita gini kita belum ada persiapan gitu loh. Makanya be confident aja, gitu loh. Ya kan? Yes, saya bilang begitu. Jam 10. Rame lah tuh di Zoom. Kasih linknya gitu kan. Bahasa Inggris dong, bukan bahasa Bali kita kesana gitu ya. Maka perlu confident banget ya. Akhirnya dia nanya begini, pertanyaannya bagus soalnya. Yudi, kalau di Indonesia ya. Ini belum undang-undang PP 35 berlaku ya. Kalau untuk hotel, mana yang benar untuk pekerjaan pekerja? PKWT atau PKWTT? Waduh, senang saya jawabnya itu. Kesempatan ya kan gitu. Kita juga orang Indonesia ya gitu ya. Karena saya tahu banyak hotel-hotel menerapkan PKWT gitu loh, ya kan. Saya bilang dasar hukumnya begini Undang-Undang 13 ya. Untuk jenis pekerjaan sifat tetap ya, untuk jenis pekerjaan yang di masa berakhirnya tidak bisa ditentukan, itu wajib permanent staff. Oke, confirm. Ya, singkat cerita lah, confirm. Akhirnya apa terjadi? Satu hotel itu 60 orang ya, lagi seminggu sudah di permanent staff. Kan dapat karma baik juga saya gitu kan gitu. Duit dapat, karma baik juga dapat gitu ya. Oke, ini dia, be confidence ya. Yang kedua, know your client ya. Karena apa? Klien kadang-kadang bisa dari pengusaha, bisa juga dari pekerja gitu loh. Ya kan? Bagaimana caranya? Ngobrol aja lah. Ya kan? Ngopi gitu ya. Saya sering kali gitu. Makanya saya bilang ya, kantor di mana sih? Kantor saya virtual gitu kan gitu. Banyak ada kantor sih. Mana saya mau kantor kan teman banyak gitu ya. Tempat meetingnya mana? Di mana-mana. Ya, tempat meeting saya sekarang adalah selalu di hotel karena kan klien saya orang hotel atau kita ketemu di kafe mana gitu aja. Gitu loh, ya kan? No, so klien itu kita ngomong sama dia. Masa sih? Nah, karena gini. Karena ini berhubungan dengan berapa kita ngecas gitu loh. Ya kan? Kalau kita ngomong tentang hotel yang bertahap internasional, kita cas per bulan misal 5 juta. Kan Anda dianggap Sontoloyo sama dia kan gitu ya. Nggak benar ini gitu ya. Ini permainannya gini loh. Ya gitu. Apa gitu loh. Gitu. Jangan saya tanya ya berapa di casing gitu ya. Ini
kita perlu ngobrol dulu, itu perlu skill juga ya. Know your client ya. Kalau pekerja, saya berprinsip begini, kalau pekerja yang hanya ya di bawah 100 juta itu misalnya ya, sering beberapa kali saya kasih gini, kasih free. Ya, tapi saya bantu aja gini loh. Tapi ngasih free itu satu ada karma baik, yang kedua juga pernah suatu saat di Galungan itu ya, itu ada satu dus, saya pikir apa datang nih gitu loh. Dupa ternyata isinya. Saya bagi-bagi mas security. Gitulah, dia orang mengucapkan terima kasih dengan sebut. Tapi senang sekali. Kalau membela ya klien tanpa dibayar itu langkah kita enak banget. Ringan banget gitu loh. Ringan, seringan-ringannya. Enak banget. Oke. Able to give legal opinion. Makanya gini ya. Kalau kita menangani perusahaan ya, dia pasti minta awalnya what do you think? Kalau kisah begini what do you think gitu loh. Legal opinion. Nanti kelas legal opinion kan? Legal, ya. Negotiation skill. Karena apa? PPHI tidak bisa langsung ke pengadilan. Anda harus nego dulu, berunding dulu gitu loh. Kalau gagal perundingannya baru ke PPHI. Kemudian contractual skill ya. Karena apa? Ini menyangkut perjanjian kerja bersama gitu loh, ya kan? Makanya Anda harus juga skill dalam kontrak ya. Saya ingin nanya sekarang ya, ada pertanyaan gini. Pak Yudi, dulu kan PKB itu perjanjian kerja bersama, sekarang itu namanya KKB, kesepakatan kerja bersama. Kenapa ya? Mungkin ada yang bisa jawab di rumah mungkin. Kok dirubah gitu loh? Kesepakatan kerja bersama menjadi perjanjian kerja bersama. Kengken tuh bahasa Balinya. Nah ini kan perlu knowledge kita jawab gitu ya. Karena apa? Kalau kesepakatan ya, kalau kita kembalikan kepada pasal 1320 KUH Perdata, itu hanya baru satu unsur saja dipenuhi. Kan sepakat, cakap gitu ya. Ada objek yang dijanjikan, kemudian yang dijanjikan tidak melanggar kesusilaan perundang-undangan. Itulah. Kalau perjanjian, dah harus keempat-empatnya. Artinya apa? Anda tidak boleh sepakat ya untuk membuat perjanjian atau kesepakat yang melanggar undang-undang gitu loh. Itu dia. Oke, itu jawabannya dia. Oke. Tentu harus Anda well knowledge industrial relations dan know how to play the game. Ini penting banget ya. Life is a game, man, gitu loh. Ya, di pengadilan juga begitu. Tapi kita harus mampu main cantik, ya. Permainan ini akan muncul bagaimana Anda memeriksa saksi. Ya, saksi penting banget ya. Ya. Contoh, seorang pekerja menurut KUH Perdata yang masih punya ikatan kontrak dengan perusahaan sebenarnya tidak boleh dihadirkan sebagai saksi. Ya, tapi gini, saya sering sekali mengiyakan. Gimana kuasa dari tergugat kalau membela GM misalnya itu, Anda terima nggak dia sebagai saksi? Saya terima. Karena kita tahu permainannya. Pernah suatu saat ya kita merealisasi 4 orang dari perusahaan, saya membela GM misalnya, gitu kan? Sampai nggak bisa ngomong deh, gitu loh. Karena saksi kan disumpah kan, saya selalu takut-takutin dikit dong. Kalian kan sudah disumpah ya, hati-hati ya. Harus memberikan jawaban yang sebenar-benarnya gitu ya, gitu loh. Dan saya udah pegang kuncinya, we know the game, play the game gitu loh, ya kan. Nah inilah tips saya beracara di PAI. Memang ngeri-ngeri sedap, tapi jangan pikirin ngerinya, sedapnya kita pikir gitu ya, gitu. Bagus banget. Dan memang skill yang Anda miliki itu memang mencakup semuanya itu. Nanti makanya di pelatihan ini ada namanya membuat LO legal opinion, ada namanya contractual skill gitu ya. Nanti ada juga pelatihannya. Ada negotiation, ada juga arbitrase dan ADR. ADR kan gitu, tahu kan itu? Alternative Dispute Resolutions. Itu kan semuanya pekerjaan-pekerjaan di PAI sebenarnya. Oleh karena itu ya, kalau Anda benar-benar ingin beracara di sini, kuasai itu, undang-undang kerjaan, ya kenal lah gitu kan, kemudian juga PT dan sebagainya, dan kemungkinan besar Anda bisa handle corporate. Dan di Bali ini masih jarang ya. Apalagi kayak misal bapak-bapak mungkin sudah pernah bekerja atau punya usaha gitu kan, agak lebih gampang masuknya karena relasi kita di sana. Ya, oke. Alright, itu sih yang bisa saya sampaikan. Ada lagi ya? Udah habis kan ya? Oh, tanya jawab ya. Oke, silakan ya. Boleh saya minum dikit ya? Silakan. Baik. Panas ini. Demikian pemaparan dari pembicara kita mengenai hukum acara peradilan tata usaha, hukum perselisihan hubungan industrial. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita highlight. Yang pertama adalah potensi konflik dalam perselisihan hubungan industrial itu muncul dari hubungan pekerja dengan pengusaha. Jadi karena setiap perusahaan pasti ada hubungan pekerja dan pengusaha, itu adalah ceruk yang cukup menjanjikan bagi Bapak Ibu ke depan bila berpraktek sebagai corporate lawyer.
Kemudian yang kedua, dalam PHI keberadaan perjanjian kerja sangatlah penting. Tapi gimana kalau tidak ada, lawyer tidak boleh menyerah, harus temukan petunjuk-petunjuk lain. Kemudian yang ketiga, penting untuk mengetahui perbedaan perselisihan hak dengan perselisihan kepentingan, karena itu menyangkut tentang kompetensi absolut. Kemudian dalam peradilan hubungan industrial, upaya hukum yang dapat ditempuh hanyalah kasasi, dan itu wajib disampaikan secara tertulis. Nah, untuk menajamkan pemaparan tadi, kami persilahkan ada waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Kami persilahkan kepada rekan-rekan calon advokat yang ada di rumah maupun yang ada di studio untuk mengajukan pertanyaan. Oke. Nggak apa-apa kalau lebih 15 menit juga nggak apa-apa deh, saya layanin deh. Nanti mundur Pak yang lain. Oh gitu ya. Atau kalau lebih dari 15 menit by email kan bisa. Oh boleh. Ya. Bisa. Yang mana duluan nih? Dari studio, mumpung belum ada, saya bacakan pertanyaan dari rekan-rekan yang ada rekan-rekan calon advokat yang ada di rumah yang datang dari Pipin Haryanto Esos SH. Sudah berlakunya Undang-Undang Omnibus Law di tahun 2001 ini, apakah kita masih menggunakan Undang-Undang 13 2003 untuk menyelesaikan kasus pekerja dan pengusaha? Karena Omnibus Law masih belum sempurna. Betul. This is very good question ya. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Dan selamat Anda menanyakan ini ya. Ini bagus, ini kritis berarti ini ya, Pak. Iya. Bapak apa Ibu nih? Bapak berarti ya, Pipin Haryanto ya. Esos apa ya? Sarjana Sosial Politik. Oh iya, oke. Esos. Ya, oke, baik. Omnibus Law itu kan diundangkan dan mulai berlaku tanggal 2 November tahun 2020. Ya, saya masih ingat betul itu karena apa? Ya, waktu itu saya bikin gugatan, ya, gugatan PHI. Selesai udah gugatan saya kalau salah tanggal 29 Oktober itu selesai kan, itu akan mengajukan gugatan, tapi saya sempurnakan dulu. Biasa itu kita mandi dulu lah, ke toilet dulu gitu loh, untuk kadang ada pikiran yang datang lagi baru gitu kan, itu kita tuangkan ke gugatan kita. Ternyata tanggal 2 November berlaku Omnibus Law. Ya kan? Apa yang saya lakukan? Baca dulu dong lagi kan. Kita pelajari, meskipun kita udah tahu sih, ini kan carut marutnya dari awal ya, Omnibus Law kan. Baca lagi nih. Waduh, ternyata ada yang nyerempet nih. Ya kan, yang kena nih. Nah, untuk pertanyaan ini ya, Pipin, apakah Omnibus Law ini serta-merta membunuh, gitu ya, membumi hanguskan semua undang-undang, pasal-pasal dalam Undang-Undang 13 tahun 2003? Tidak. Ya, kalau ini pertanyaan materi, saya nggak bawa materinya, tapi saya tahu. Ya, itu memang ada hal-hal yang dirubah, dihapus, ada. Tidak semuanya. Artinya apa? Ada memang banyak malahan ya pasal-pasal Undang-Undang 13 itu masih berlaku. Yang seru itu ini. Pasal 62. Nah, ini seru nih. Pasal 62 Undang-Undang 13 ya, tahun 2023 mengatakan bahwa PKWT yang berakhir hubungan kerjanya, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerjanya wajib membayar sisa kontrak berjalan. Misalnya kalau saya masih 5 bulan ya 5 bulan upah. Pihak yang mengakhiri ya. Artinya apa? Kalau pekerja mengakhiri, dia wajib membayar. Kalau pengusaha mengakhiri, pengusaha wajib membayar. Tetapi PP 35 ya, PP ini ya. Ini kan undang-undang itu. PP 35 mengaturnya berbeda. Kalau berakhir PKWT itu, maka pengusaha wajib membayar berapa lama dia sudah bekerja, bulan ini, ya, berapa lama bekerja, itu wajib dibayarkan. Bagi 12 kali gajinya dia. Ini kan, apa yang terjadi di sini? Konflik norma. Bagus itu. Kerjaan Anda tuh. Konflik norma kan. Nah, di sini Anda perlukan asas kemanfaatan hukum. Sekarang kalau Anda membela pengusaha, misalnya, tadi saya bilang kan, yang mana menguntungkan ini kan? Yang mana kita pakai sekarang nih? Dan ini ada asas-asas hukum juga gitu loh. Kalau misalnya yang menguntungkan adalah pembelakuan Undang-Undang 13, kan tidak dicabut pasal itu, pasal 62 tidak dicabut gitu loh. Ya kan? Tidak dicabut, tidak dihapus itu di Omnibus Law, dicabut. Kalau itu menguntungkan, Anda pakai asas apa? Ya, asas hukum lebih tinggi mengalahkan asas hukum yang lebih rendah. PP soalnya kan ini undang-undang ini PP gitu loh. Asas Lex Priori. Wah, mantap banget ya. Jelas. Oke, mantap ya.
Tapi kalau misalnya ini yang lebih menguntungkan, kemanfaatan hukum. Kira lawyer kan tugasnya begitu kan, itu mana yang lebih bermanfaat gitu loh. Memberikan manfaat pada ini kita pakai, ini baru ini gitu loh. Ya kan? Ini mengalahkan yang umum gitu. Pakai aja begitu, nanti yang memutus juga hakim gitu. Kita kan hanya mencari menemukan hukumnya. Ya, artinya mungkin apa? itu bisa lanjut ke pertanyaan Lanjut kedua. ya. Sudah jawab tadi ya? Sudah terjawab tadi juga. Jadi Gaji kalau yang misalnya diberikan perusahaan sebesar 20% setiap 20%. bulannya. Apakah menjadi hutang pengusaha karena tidak ada rasa keadilan? Oke. Nah, lagi kita ngomong tentang keadilan ya. Kalau hal-hal seperti ini ya, pemotongan gaji dan sebagainya atau tidak dibayar sekalipun, banyak saya tangan juga begitu. Itu harus dituangkan dalam perjanjian bersama. Ya. Once Anda sudah setuju di perjanjian itu, ya artinya itu sudah mengikat. Ya. Jangan ngomong adil lagi gitu loh, ya kan? Karena sudah mengikat. Kalau Anda tidak sepakat dengan itu, permasalahkan. Daripada ngomong keadilan gitu, permasalahkan. Sampai nanti ada kepastian hukum. Maka saya mulai dengan tujuan hukum gitu loh. Ya kan? Ada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tapi kalau Anda setuju dengan itu, dengan perjanjian itu, kita siapkan perjanjian itu bahwa karena masa pandemi gaji Anda hanya 20% gitu kan, Anda setuju Anda masih bekerja di sana, masih makan gaji di sana gitu dari sana, that's it, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau Anda tidak sepakat, permasalahkan, dan itu bisa Anda permasalahkan sendiri kok. Ya. Tidak perlu dengan gini, individual gitu, ya. Ya. Oke. Bicara masalah keadilan nih Pak Yudi. Ya. Tadi kan sudah penanya dari calon yang ada di rumah, biar adil gitu. Oh, penanya yang silakan. ada di studio silahkan. Oke, selamat sore Pak Yudi. Sore Pak. Ya, perkenalkan nama saya Adi. Nah, Silakan, saat Pak ini Adi. sih kebetulan saya bekerja di salah satu finance company ya, Ya. di Astra Group. Oke. Jadi gini, dalam masa pandemi ini kan banyak hal yang mesti dievaluasi sama perusahaan. Salah satunya adalah mengenai efisiensi pekerja lah ya. Nah, salah satunya adalah di mana kalau kita berkaca dari undang-undang yang namanya SP atau peringatan itu kan ada masa jangka waktunya. Kalau saya tidak salah 6 bulan ya dari SP 1. Nah, tiba-tiba ini ada keluar SK dari perusahaan gitu. Bahwa masa evaluasi atau masa SP itu dipersingkat jadi 1 bulan jadi penerapannya. Karena mengingat masa evaluasi terhadap performance masing-masing karyawan, misalnya seperti contoh ya. Sehingga hal ini kan berakibat ada pertentangan di sini dengan undang-undang. Apalagi di sini masa evaluasi atau masa SP itu dipersingkat gitu loh. Jadi masa SP1 1 bulan, SP2 1 bulan, SP3 1 bulan. Sehingga jadi masa SP3 itu hanya berlaku 3 bulan gitu. Padahal secara undang-undang kalau kita lihat kan itu masa berlakunya harusnya 6 bulan. Kan seperti itu Pak Yudi. Oke. Nah, di pertentangan seperti ini nih gimana sebenarnya kita menyikapi sebagai seorang pekerja gitu loh. Karena ini akan menjadi potensi konflik ya. Kalau kita bicara potensi konflik kan di sini ada potensi konflik sebenarnya kalau kita bicara seperti itu. Oke. Ya, mungkin itu aja Pak. Saya ambil yang terakhir. Bagus untuk Anda kalau potensi konflik gitu ya. Bagi lawyer ya, saya ngomongin lawyer nih ya, bukan pekerja ya. Betul. Oke, tapi saya mengerti ya. Oke. Bagus konflik, saya udah dengar konflik ya. Ini kita punya kerjaan ini gitu ya. Tapi gini ya. Kita ngomong tentang apa? Tentang SP kan, surat peringatan, warning letter gitu ya, surat peringatan. Nah, saya tanya dulu, apakah di perusahaan itu sudah ada PP, peraturan perusahaan? Sudah ada ya? Masih berlaku? Masih berlaku ya. Tapi tiba-tiba Ada SK keluar nih yang baru. ada SK yang baru. Bahwa ini ada masa evaluasi SP-nya dipersingkat jadi 1 bulan SP1 misalnya nggak sampai target nih. SP2 berlanjut yang sampai target jadi SP3 lagi. Jadi masa waktunya 1 bulan. Di SP di PP berapa lama gininya? Masa 6 bulan. 6 bulan ya. Oke, berarti ada salah satu pihak merubah gitu ya. Merubah sepihak. Itu bisa dipermasalahkan itu. Bisa. Gitu ya. Jelas masalah ya. Masalah itu jelas itu. Bagus itu gitu. Nah, tapi gini ya. Saya harus berpikir sebagai pekerja ya. Sebagai kerja ini Ya. kan analisa kita Lagi sekali sebagai pekerja, perusahaan karena kan gitu. Anda tahu ini masalah. Anda tuh bisa berunding tuh dengan pengusaha. Kenapa begini gitu loh. Bisa. PHI kan gitu perundingan dulu gitu ya. Silakan berunding dulu. Mudah-mudahan ada solusi-solusinya gitu loh, ya kan. Perusahaan dia pasti punya alasan. Saya banyak nanya perusahaan. Saya yang bikin alasan-alasan misalnya. I know that gitu loh. Gitu ya. Pasti punya alasan, tapi lebih baik berunding, ya. Karena ini menyangkut kepentingan.
Betul. Ini kepentingan ini. Ya, karena Nyata-nyata ada kepentingan. kontradiksi Karena ingin di sini. merubah gitu kan. Betul. Ya. Silakan dirundingkan aja gitu ya. Gitu kan. Gitu. Apa efeknya pada pekerja? Ya banyak akhirnya ada masa evaluasi karena tidak perform ya akhirnya dikeluarkan karena BSP3 seperti itu. Pinter Ya, pengusahanya. Iya. Pengusahanya pinter-pinter memang ya, karena backupnya pinter sebenarnya. gitu ya. Tapi sebenarnya tujuannya bagus juga tuh, supaya Anda tuh perform dengan baik gitu ya sebenarnya. Betul. Satu sisi sih kalau kita bicara masalah perusahaan ya memang benar. Betul, Tapi betul, satu betul. sisi kepentingan kita sebagai pekerja juga Betul. bertentangan juga kan seperti itu. Kalau saya sebagai lawyer bilang itu potensi konflik ya. Tapi sebagai pekerja saya sarankan duduk bersama, rundingkan dengan pengusaha. Mudah-mudahan ada solusi-solusinya. Kalau sudah ada solusinya, dibuatkan satu perjanjian. Atau misalnya Anda bisa gini kan, Pak, PP-nya kan masih berlaku nih Pak, ya kan? Kenapa Pak ubah Pak? Kenapa? Gitu. Kan bisa kita tanyakan. Itu di perundingan itu. Makanya harus punya negotiation skill yang bagus gitu. Ya, sip ya. Kalau konflik silakan hubungan saya ya. Baik, masih ada 5 menit, masih bisa Oke. sepertinya satu pertanyaan lagi. Apa nih? Apakah dapat sanksi apabila ketentuan dalam pasal 1 UMP tidak dipenuhi dalam hal ini bahwa pengadilan tidak memutus perkara dalam waktu 50 hari misalnya ada beberapa kendala. Oke, good question. Saya pernah tanyakan juga ini ya, karena kan kalau kita tanyakan ini kan kepada you knows the game lah, gitu kan. Sehabis sidang ya kita datengin lah, gitu kan gitu. PP-nya, "Bo, kenapa begini nih, Bo?" Gini gitu. Dia punya aja alasan, banyak alasannya, ya. Misalnya salah satu alasan yang sistem menggelitik saya adalah oh ini ada pisah kenal ini loh. Bisa gitu loh. Ini kan sebenarnya masalahnya di mereka kan, bukan di kita kan gitu kan. Ya kita yang ikut-ikut aja gitu loh ya. Ya itu kita lawan salah juga kita kan gitu. Mereka yang punya kuasa. Ya 50 hari. Tapi gini, dengan adanya sistem grading sekarang ya, saya juga dihubungin sebagai lawyer gitu loh ya kan, untuk ikut membantu memberikan rating terbaik lah gitu ya kepada satu pengadilan gitu, masuk pengadilan tinggi juga gitu. Mereka benar-benar disiplin sekarang, disiplin banget. Ya, waktu ini ya kasasi kita, saya juga tercengang gitu loh. Dalam waktu 3 bulan udah muncul, 3 bulan loh kasasi. 3 bulan. Biasanya bisa setahun 2 tahun gitu, gitu ya. 6 bulan tuh cepat banget ya. Ini 3 bulan, udah ada gininya di direktori putusan. Meskipun gininya belum muncul sih, tapi dari keputusan udah ada kabul gitu. Oh, udah ada gininya di keputusan Mahkamah Agung ya. Jadi yang 50 hari ini memang undang-undang mengatakan seperti itu, tapi itu kan tanggung jawab dari pengadilan dan mereka punya reason ya. Misalnya kena galungan, kuningan dan sebagainya, atau misalnya ada pertandingan antar pengadilan gitu loh, pertandingan tenis ya. Kita nggak bisa ngomong lah. Gitu. Atau nah, masalahnya gini, di Bali sekarang ini hanya ada 2 hakim ad hoc. Satu mewakili pengusaha, satu mewakili pekerja. Kalau salah satu hakim sakit perut misalnya pada hari persidangan gimana kita ngomong? Sakit gitu loh. Gitu ya. Nah ini dia. Itu yang dipakai sama mereka untuk menjelaskan kepada yang lebih tinggi. Pengadilan tinggi sih yang memantau mereka. Dan pengadilan PHI itu ada satu hakim senior yang memang menjadi supervisornya. Gitu loh. Mereka juga diawasin di sana. Ada hakim senior yang jadi supervisor gitu loh. Hakim di pengadilan negeri sih, ya. Yang supervise mereka. Jadi yang 50 hari ini kita sebagai lawyer kita terima-terima saja, kalau misalnya lebih gitu ya. Jangan terlalu ini dipermasalahkan lah. Karena ini tidak ini soalnya. Itulah masalahnya mereka. Kalau mereka dapat warning ya dari pengadilan tinggi berarti dapat warningnya gitu. Bukan dari kita. Tapi apa bisa kita lapor? Bisa. Ya, saya pernah lapor hakim kok. Ya, seru itu. Ya, kalau memang benar-benar hukum acaranya kita pernah lapor hakim gitu ya. Yang benar-benar itu salah kita laporin gitu loh. Ya kan? Kemana-mana kita laporin ke komite yudisial, Mahkamah Agung dan juga ke pengadilan tinggi gitu. Dan ditanggepin kok, ya. Hasilnya baik. Oke. Hasilnya baik. Hasilnya bagus lagi kan? Menang 2 kali, 2-0 menang. Oke. Ya. Baik seluruh rekan-rekan calon advokat baik Udah ada di ya? studio. Cepet Sudah, ya? Pak Yudi. Lah. Jadi bisa nanti titip nomor handphone biar bisa konsultasinya silakan. lebih banyak via WhatsApp boleh kan? Oke. Terima kasih Pak Yudi. Oke. Oke, terakhir ya, sorry. Ini yang bisa silakan. saya sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini lagi sekali kan saya tidak bisa membantu Anda untuk lulus ujian. Ya, ujian. Kalau ujian itu ya yang penting ya kasih tips ya adalah Anda harus benar-benar fasih membuat surat kuasa dan juga membuat gugatan. Tolong itu ya. Karena waktu ini ujian saya ikut mengawasi gitu kan itu
baru di sesi kedua ngejar semuanya, ya udah tulisannya cakar ayam, udah salah lagi gini. Caranya begini, ini tips saya ya, dari sekarang ya pagi sore Anda buat surat kuasa gitu loh, yang sama aja terus gitu, dan sambil latihan nulis kan, karena sana kan nggak bisa ke komputer kan, ya gitu loh, dan juga gugatan. Kalau udah bisa buat surat kuasa 15 menit gitu kan gitu, yang sama lo bikin nggak apa-apa. Kemudian gugatannya 30 menit, lolos Anda. Itu aja. Karena itu yang akan dipakai selamanya gitu loh, ya kan. Kalau teori-teori kan bisa pelajari internet dan sebagainya. Ya, sukses ya semuanya ya. Thank you. Baik rekan-rekan, sebagai penutup, karena di awal tadi singgung Stephen Covey dengan Seven Habits, apalagi menyinggung tentang memulai dari tujuan akhir, maka saya akan mengakhiri ini dengan kalimat yang tadi digunakan untuk memulai. Tujuan akhir. Bahwa lawyer itu harus melihat dari sisi kemanfaatan. Nampaknya Pak Yudi ini adalah aliran utilitarianisme dari Jeremy Bentham. Saya The Great Happiness for the Great Number. Jadi kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Betul. Baik, demikian pemaparan hari ini tentang peradilan hubungan industrial diakhiri. Semoga bisa diterapkan oleh calon rekan-rekan ketika nanti berpraktek.